Kisah kita dimulai di benua Dream Beast, sebuah daratan yang isinya penuh drama. Separuh wilayahnya dikuasai sama monster-monster mimpi raksasa yang nongkrong di sarang mereka, yang kerennya disebut Chaotic Dream Beast Realm. Nah, separuh lagi itu jatahnya manusia. Di sini, peradaban udah maju banget, dan semua yang berasal dari monster mimpi itu jadi sumber daya. Alhasil kehidupan manusia jadi enak banget. Hampir kayak hidup di negeri dongeng. Tiba-tiba, kamera menyorot seorang bocah berambut perak yang lagi jadi sansak hidup. Kenalin, namanya Hertz, tokoh utama kita. Dia lagi digebukin sama gerombolan preman cilik gara-gara nggak mau bagi-bagi bekal makanannya. Hertz ngotot, bilang kalau makanan itu buat petualangannya nanti. Jadi ogah banget diserahin. Saking kesalnya, salah satu preman sampai nginjek kepalanya, sambil teriak, "Dasar kepala batu!" Terus nyuruh teman-temannya buat hajar lagi. Saking marahnya, Hertz sampai mencakar-cakar tanah. Nggak tinggal diam, Hertz nyiram tanah ke mata para preman itu, bikin mereka kelilipan massal. Terus, dia langsung nonjok si biang kerok yang tadi nginjek kepalanya sambil teriak, "Emangnya salah kalau gue mau berpetualang, hah?" Dia juga negasin kalau mereka nggak punya hak buat ngetawain mimpinya. Setelah beres sama satu preman, dia nantangin yang lain. Ada lagi yang mau coba. Kontan preman-preman lainnya langsung kocar-kacir ketakutan. Pas Hertz mau ngambil tasnya, keduluan sama seorang kakek-kakek misterius. Si kakek ngintip isi tasnya dan nemuin ada tali pengait sama makanan. Dia langsung sadar kalau Hertz ini lagi siap-siap buat petualangan bertahan hidup, padahal umurnya masih seuprit. Hertz langsung minta tasnya dibalikin. Si kakek nurut, sambil nanya kenapa dia nekat banget mau bertahan hidup di alam liar. Hertz ngejawab kalau dunia luar itu kelihatannya simple, nggak seribet tempat tinggal mereka yang isinya cuman bikin pusing. Si kakek cuman ketawa kecil dan bilang kalau kabur itu bukan solusi buat semua masalah. Sambil nepuk-nepuk kepala Hertz, dia nawarin buat ngajarin cara gampang menghadapi orang-orang, plus dasar-dasar bertahan hidup. Si kakek nanya, "Gimana, minat nggak?" Hertz mikir sejenak, terus bilang kalau dia pengen banget menjelajahi tempat-tempat rahasia di seluruh dunia. Dia pun balik nanya apa si kakek bisa ngajarin itu juga. Si kakek langsung bilang, "Bisa." Dan ngasih tahu kalau Hertz jadi pemburu monster mimpi, semua keinginannya itu bisa jadi kenyataan. Hertz jadi penasaran apaan sih pemburu monster mimpi itu. Si kakek pun ngejelasin kalau sejak awal peradaban manusia, orang-orang itu udah hobi menjelajahi planet ini. Monster mimpi itu makhluk misterius yang hidupnya nyambung banget sama manusia. Berkat monster-monster itu, manusia jadi punya makanan dan sumber daya. Dia juga cerita kalau alam-alam rahasia yang misterius mulai bermunculan, dan para pemburu monster mimpi inilah orang-orang yang kerjaannya mencari monster mimpi langka di alam-alam itu. Profesi ini dihormati dan dikagumi banget karena bisa bikin seseorang keliling dunia. Si kakek nanya lagi ke Hertz gimana pendapatnya. Sambil ngulurin tangan, dia ngajak Hertz jadi pemburu monster mimpi dan keliling dunia bareng dia. Mata Hertz langsung berbinar-binar penuh semangat. Tanpa ragu, dia nyambut tangan si kakek dan setuju. 10 tahun kemudian, di sebuah restoran di distrik kuliner, seorang pria tambun berpenampilan necis bikin keributan. Dia narik kerah seorang pelayan sambil teriak-teriak kalau makanan yang disajiin itu sampah dan ngancam bakal ngebunuh si pelayan. Pelayan yang ketakutan itu cuma bisa memohon ampun. Dia coba ngejelasin kalau lobster magma itu hidangan terbaik di restoran mereka. Tapi si pria berambut merah itu nggak mau dengar. Dia malah ngebenturin kepala si pelayan ke tembok, seolah-olah ngobrol sama dia itu penghinaan besar. Pria ini adalah Lord Hardy dari Snowhawk. Tiba-tiba, seorang wanita muncul. Dia setuju kalau lobster magma itu bahan langka, tapi kalau masaknya nggak bener, ya jadi sia-sia. Dia nawarin buat nunjukin cara masak yang benar, dan janji bakal bikin hidangan lobster magma yang nggak bakal terlupakan. Dia nyuruh mereka semua buat merhatiin. Pertama, dia pakai pisau dingin buat ngeluarin daging lobsternya. Selanjutnya, dia pakai minyak dari cangkang lobster itu buat ngeluarin cita rasanya. Terakhir, dia pasangin sama mie yang terbuat dari monster hantu kelas rendah. Dia pun nyajiin mie kristal dengan lobster magma. Hardy cuma bisa melototin hidangan itu. Dia langsung melahapnya dan ngunyah pelan-pelan. Tiba-tiba, dia ngejatuhin piringnya sambil bilang kalau ada kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Sudah bisa ditebak, wanita itu adalah koki kelas 2 termuda di dunia manusia, dan masakan monster mimpinya sukses bikin Hardy jadi lebih kuat. Si wanita ngejelasin kalau kekuatan di dalam monster mimpi bisa ningkatin kekuatan tubuh. Kalau Hardy bisa bawain lebih banyak bahan, dia bisa bikin Hardy jadi lebih kuat lagi lewat masakannya. Hardy pun ngajak dia jadi pasangannya dan janjiin kehidupan yang enak kalau nanti pangkatnya naik. Si wanita bilang bakal dia pikirin. Sejujurnya, dia lagi nyariin Hertz yang udah janji bakal nyusup ke Snowhawk duluan, sementara dia nyusul belakangan. Dia nggak tahu apa yang lagi dilakuin Hertz, tapi dia bersumpah bakal nagih janji itu pas mereka ketemu nanti. Sementara itu, di arena pertarungan monster bawah tanah, penonton bersorak-sorai. Ada yang dukung nomor 4, ada juga yang teriak buat nomor 10. Hardy ngebawa si Koki ke arena bawah tanah pribadinya. Dia bilang kalau ada monster yang si Koki mau,
bakal dia kasih. Mereka pun santai di sofa sambil nonton pertarungan di layar besar. Hardy nambahin kalau pemenang di sini bisa dapat apa aja. Uang, wanita, bahkan kekuasaan. Dia janjiin apapun yang sang juara inginkan. Khusus buat si Koki, Hardy janjiin segalanya selama dia mau jadi juru masak pribadinya. Si Koki berterima kasih dan bilang bakal mempertimbangkannya baik-baik. Pembawa acara kemudian menyambut semua penonton di pertarungan yang udah ditunggu-tunggu dan ngenalin bintang-bintang malam itu. Yang pertama adalah penguasa kegelapan dari hutan hujan Dream Beast Realm, seekor macan kumbang bayangan yang udah dicap super berbahaya sama Federasi. Monster itu adalah predator mematikan yang udah makan banyak korban, nyerangnya nggak kelihatan di malam hari. Yang kedua adalah pemburu monster mimpi misterius. Dengan 12 kemenangan beruntun, mereka manggilnya nomor 11. Seorang penjaga ngebuka kandangnya dan bilang kalau sekarang gilirannya. Di dalam, seorang pria berambut perak menggeliat, keganggu karena baru aja bisa tidur nyenyak. Pemburu monster mimpi ini namanya Hersky. Penjaga yang ngebuka kandang itu takut setengah mati sama dia. Setelah ngebuka kuncinya, dia langsung ngibrit sambil bilang kalau Hersky punya waktu 5 menit buat siap-siap. Hersky jadi mikir emangnya tampangnya seseram itu ya. Dia keluar dari kandang, ngelewatin sel lain. Dia nanya ke tahanan di situ apa mereka juga ketangkep dan dijeblosin ke sini, terus nawarin bantuan buat keluar. Mata pria itu langsung berbinar penuh harap. Dia mohon-mohon buat dibebasin, bilang bakal lakuin apa aja. Nggak lama, tahanan lain di dalam ikut teriak-teriak minta dikeluarin. Hersky bilang serahin aja sama dia bakal ngeluarin semua orang. Dia nyuruh mereka semua buat mundur. Terus dia nendang jeruji besinya. Para tahanan langsung bengong. Mereka nggak percaya jeruji penjara bisa hancur berkeping-keping. Sambil pamer otot, dia mutusin rantai yang ngebelenggu badannya. Akhirnya bebas. Waktunya bikin kekacauan. Dia pun jalan santai ke tengah arena. Hardy, yang nonton, cuma bisa senyum geli. Ngeliat gimana Hersky ngehancurin sel baja cuma dengan sekali tendang, Hardy pun menjentikan jarinya, ngasih kode ke anak buahnya. Buat manas-manasin suasana, si pembawa acara langsung nyamber mikrofon dan ngumumin kedatangan si pemburu monster mimpi yang misterius. Pembawa acara nanya, apakah dia bakal nambahin rekornya jadi 13 kemenangan beruntun? Hersky natap dia dengan tatapan dingin. Terus, dia ngasih kemungkinan kalau si macan kumbang bayangan, sang penguasa kegelapan dari hutan hujan, yang justru bakal muasin rasa laparnya. Pertarungan pun dimulai. Si macan kumbang loncat keluar dari kandang. Hersky ngambil satu langkah. Dia udah ngira-ngira serangannya. Dia nahan cakar si macan pakai tangan kosong. Terus, dia cengkeram kuat-kuat dan muter-muter si macan di udara. Habis itu dia banting ke tanah. RMC ngedeketin si macan. Dia ngerasa aneh karena ukuran sama kekuatannya nggak sesuai. Dia ngegambarin monster ini kayak seseorang yang belum pernah hidup di alam liar. Pembawa acara kaget banget ngelihat si macan tumbang cuma dalam satu serangan. Dia berhasil ngalahin macan kumbang bayangan cuma sekali pukul, yang berarti ini jadi 13 kemenangan beruntunnya. Penonton pun takjub. Hardy jadi tertarik dan nyuruh anak buahnya buat ngebuka jendela karena dia mau ngobrol sama si jagoan. Si koki wanita lalu nawarin diri buat nyiapin makanan untuknya. Dia janji bakal bikinin sesuatu yang pas sama selera si jagoan, terus pergi. Dalam hati, dia kesal dan kaget karena ternyata Hertz nyusup ke arena monster bawah tanah. Dia tahu tempat itu bakal jadi kacau, jadi dia mutusin buat ngumpulin bukti selagi bisa. Hardy terkesan banget sama 13 kemenangan beruntun Hertz. Dia pun nawarin Hertz buat jadi anak buahnya. Karena itu, dia janji bakal ngeluarin Hertz dari sana. Hertz ngejawab kalau dia nggak bisa minta lebih dari itu. Tapi, dia ngasih tahu Hardy kalau sebenarnya dia nggak mau keluar. Dia cuma mau ngomong satu hal ke mereka. Hardy nanya, apaan tuh? Hertz langsung loncat ke panggung tempat pembawa acara, terus ngerebut mikrofonnya. Hertz teriak ke mikrofon kalau Federasi ngelarang arena monster bawah tanah dan penggunaan monster mimpi langka buat pertarungan pribadi itu ilegal. Dia nyatain kalau semua yang terjadi di sana itu melanggar hukum. Dia bilang tempat ini harusnya nggak pernah ada. Penonton malah ketawa ngatain dia gila. Itu bikin Hardy murka. Dia nyuruh anak buahnya buat ngelepasin raja-raja monster dan ngebuat Hertz jadi daging cincang. Gerbang arena pun kebuka dan si pembawa acara langsung membeku ketakutan. Hertz ngembalin mikrofonnya dan nyuruh si pembawa acara buat lanjutin kerjaannya. Dari gerbang muncullah beruang hitam super berbahaya, kera bermata 8 dan seekor quagga. Makhluk-makhluk buas yang bahkan ditakuti di Dream Beast Realm. Belum pernah ada penantang yang selamat ngelawan mereka. Hertz cuma nyeringai dengar penjelasan pembawa acara. Terus dia turun lagi ke arena. Pembawa acara teriak-teriak heboh ngelihat Hertz balik lagi ke arena. Semua orang penasaran gimana caranya dia ngelawan 3 raja monster sekaligus. Para penjudi di antara penonton jadi cemas. Mereka nggak mau ayam jago mereka mati konyol. Si beruang hitam ngelihat dia duluan, terus langsung nyerbu. Hertz manfaatin kesempatan itu, lari ke lengannya, dan langsung mukul. Pukulannya bikin si beruang hitam sempoyongan dan nabrak si kera bermata 8.
Si kera jadi ngamuk, terus malah nyerang si beruang. Hertz ngambil kesempatan buat lari. Si kera raksasa loncat dan nerekam si beruang hitam sampai jatuh. Sekarang, Hertz berhadapan sama lawan berikutnya, si Quagga, monster langka dan buas yang jarang banget kelihatan. Dia ngeretekin jari-jarinya sambil nyengir. Ini bakal seru. Hertz bilang kalau monster mimpi langka itu tempatnya di Suaka. Dia nanya ke si Quagga kenapa malah ada di sini, ngelayanin manusia dan ngebunuh buat mereka. Pembawa acara muji-muji kehebatan Hertz ngingetin penonton kalau dia udah bikin 2 monster KO sekaligus tadi. Sekarang, berhadapan sama Quagga yang ganas, semua orang nunggu apa yang bakal terjadi. Si Quagga nyerbo. Serangannya sampai bikin tanah retak, terus dia langsung gigit. Nomor 11, si Hertz ditelan bulat-bulat dalam sekali lahap. Pembawa acara teriak kaget, nyebut Quagga sebagai raja monster yang mengerikan. Penonton pada kecewa. Mereka kira Hertz punya jurus andalan, tapi ternyata malah kelar gitu aja. Mereka ngeluh, bilang pertarungannya payah dan gak sekeren aksi-aksi sebelumnya. Tapi tiba-tiba, pembawa acara nyadar sesuatu. Dia ngumumin kalau nomor 11 belum kalah. Hertz masih hidup pegangan di bulu si Quagga. Penonton langsung sorak-sore. Seneng karena jagoan mereka nggak ngecewain. Buat mereka, Hertz lebih dari sekadar petarung biasa. Tapi Hertz tahu mereka cuma mikirin taruhan. Dia nggak peduli sama teriakan mereka dan fokus ke si Quagga. Dia nendang muka si Quagga, terus ngepalin tangannya dan ngeluarin pukulan dahsyat. Pukulan itu bikin si Quagga mental dan jatuh ke tanah. Saking kerasnya, lantainya sampai retak. Si Raja Monster pingsan dengan benjolan segede bakpao di jidatnya. Cuma beberapa detik kemudian, si kera bermata 8 nyerang Hertz. Dia langsung ngangkat si Quagga dan dijadiin tameng. Sambil ngelirik, dia lihat si beruang hitam udah terkapar. Kemungkinan besar dihajar si kera tadi. Si kera ngelayangin pukulan lagi. Hertz berhasil nangkep lengannya. Sadar kalau Hardy mulai bosan, dia ngangkat si kera terus ngelemparnya ke arah Hardy. Anak buah Hardy panik dan teriak nyuruh bosnya lari. Tapi Hardy cuma diem di tempat, kesal karena ngerasa rugi udah ngerawat sampah-sampah ini. Si kera pun nabrak tembok sampai hancur. Mata Hardy menyala penuh amarah. Dia ngeliat si kera ngamuk, seolah-olah bilang kalau dia udah kelamaan diam dan orang-orang lupa betapa mengerikannya dia. Hardy nanya ke Hertz apa dia tahu gimana caranya dia bisa bangun arena bawah tanah sebesar ini. Terus, dia ngelempar balik si kera ke arah Hertz. Hertz loncat ke belakang, ngindar dengan gampangnya. Senyum licik muncul di wajahnya. Akhirnya Hardy nunjukin wujud aslinya. Hardy teriak ke para penjaga, nanya apa yang mereka lakuin. Mereka langsung keluar dari gerbang dan ngepung Hertz. Penonton makin heboh, mereka kenal unit tempur legendaris milik Hardy. Gosipnya, setiap anggota unit itu kuatnya bukan main. Hardy bersumpah bakal ngebunuh Hertz, bilang kalau kebodohannya bakal jadi akhir hidupnya. Dalam hati, Hertz nganggap mereka cuma pengganggu. Tiba-tiba, entah dari mana, ada yang mukul penjaga pakai batu bata. Orang-orang yang tadi dibebasin Hertz datang ngebantuin dia. Hertz nggak nyangka sama sekali. Mereka bilang dengan ngebebasin mereka, Hertz udah ngasih mereka kehidupan baru. Mereka minta Hertz serahin para penjaga ke mereka. Kerusuhan pun menyebar, penonton panik dan kabur dari arena. Banyak yang ngejek Hardy, bilang dia nggak bisa ngontrol budaknya sendiri, tapi ngaku-ngaku raja dunia bawah tanah. Bagi mereka tempat itu udah nggak aman lagi. Hardy teriak ngamuk, pengen mereka semua mati. Hertz ngebalas, bilang kalau mau mati, seenggaknya harus dengan gaya. Dia maju dan nonjok dada Hardy. Hardy sama sekali nggak goyah, malah nyengir. Terus dia ngelutut perut Hertz keras-keras. Darah muncrat dari mulut Hertz pas dia mental nabrak tembok. Hardy natap dia sinis, nyebut dia bocah ingusan. Dia janji bakal pakai mayat Hertz buat ngerebut kembali taktanya sebagai raja dunia bawah tanah. Dia pun nyerbu, tapi sebelum tinjunya mendarat, kaki Hertz udah nendang mukanya. Hertz nggak bakal nyerah segampang itu. Hardy sempat membeku. Dia sadar ada yang aneh sama gerakan Hertz. Detik berikutnya, dia ngebanting Hertz ke lantai. Hardy nyeringai, bilang kalau Hertz nggak tahu apa-apa tentang dia. Tubuh Hertz jatuh menembus beberapa lantai ke bawah. Hardy ngejek, nanya apa cuman segitu kemampuannya. Hertz batuk darah dan nyebut Hardy monster. Dia ngaku, nggak peduli apapun yang dia coba, kayaknya dia nggak bakal bisa menang. Tiba-tiba, dia sadar ada sesuatu di belakangnya, cairan aneh. Hardy turun buat ngabisin dia, tapi pas dia lihat, Hertz udah nggak ada. Ngira Hertz menghilang, Hardy lengah. Di saat itulah Hertz muncul lagi dan ngasih pukulan telak. Hardy mental ke seberang ruangan. Hertz nyeringai, akhirnya dia tahu rahasianya. Pertahanan Hardy sebenarnya nggak sekuat itu. Hardy nggak percaya Hertz bisa nembus pertahanannya. Itu bukan pertahanan beneran, cuma trik murahan. Dia ngeluarin lemak pas diserang buat nangkis dampaknya. Begitu Hertz tahu triknya, dia langsung nemu cara buat ngelawan. Pukulan pertama bakal ngeguncang badan Hardy dan nyipratin minyaknya. Pukulan kedua, di tempat yang sama, bakal mendarat telak tanpa bisa ditangkis. Hardy nolak kalah sama orang kayak dia, jadi dia pakai jurus terakhirnya. Untuk orang seukurannya, larinya ternyata cepet banget. Hertz langsung ngejar. Hardy teriak-teriak dari belakang, nyuruh dia jangan deket-deket. Sementara itu, si koki wanita duduk tenang di ruangan lain.
Dia lagi jadi mata-mata. Kepala Koki ngebentak-bentak staf dapur buat nyempurnain makan malam Lord Hardy, kalau enggak nyawa mereka taruhannya. Tiba-tiba, si Koki wanita nerobos masuk dan ngumumin kalau Hardy nyebut mereka semua sampah, jadi dia yang bakal ngambil alih. Para Koki langsung panas. Dia lanjut ngejek masakan mereka sebelum ngenalin diri sebagai Koki kelas 2, yang termuda yang pernah dapat gelar itu. Itu malah bikin para Koki makin marah, nyuruh dia jangan sombong. Tapi dia nanya balik, apa mereka nggak apa-apa kalau makan malam Hardy telat? Dibilang gitu, kepercayaan diri mereka langsung rontok dan mereka minggir. Dia manfaatin kesempatan itu buat nyelidik. Ketua udah minta dia ngumpulin bukti, tapi di dalam arena monster hampir mustahil nemuin apa-apa. Dia meriksa dapur dengan teliti. Nggak ada yang aneh. Nggak ada monster mimpi langka yang dijadiin bahan masakan. Pas dia bingung mau ngapain lagi, dia sadar ada yang janggal. Ada air nets di samping oven. Bingung kok bisa ada tetesan air di dalam? Dia meriksa lebih dekat. Akhirnya dia sadar. Ada ruang tersembunyi di belakang rak. Dia dorong raknya dan nemuin pintu rahasia. Pintunya dikunci, tapi itu nggak bakal ngalangin dia. Dia ngebobol kuncinya dengan gampang. Kaget kok mereka pakai mekanisme kuno yang rapuh kayak gitu. Apa sih yang mereka sembunyiin di balik sesuatu yang dijaga seadanya ini? Di dalam dia membeku. Seekor monster mimpi langka terperangkap di kandang. Namanya Satbaku. Dia langsung lari ke sana ngeri. Kelihatannya mereka lagi berusaha bikin spesies ini punah. Hatinya hancur pas sadar kenyataannya, Satbaku itu udah mati. Kesedihannya cepat berubah jadi amarah. Dia jadi mikir orang-orang kayak mereka ini nganggep monster mimpi itu apa sih? Sambil minta maaf ke makhluk itu karena telat nyelamatin, dia bersumpah bakal nuntut balas buat si Satbaku, dan janji setiap pemburu ilegal bakal diadili. Dengan bukti ini di tangan, dia buru-buru pergi buat lapor ke ketua. Tiba-tiba, sebilah pisau daging melesat melewatinya. Seorang pria muncul. Rambut putih keriting, pakai jaket jas dipadu celana kasual. Dia berdiri di atas skuter. Dia sadar kalau si wanita udah nemuin ruangan rahasia itu. Karena itu, dia nggak bisa ngebiarin si wanita pergi hidup-hidup. Si wanita nanya dia siapa, ngejelasin kalau dia cuma lagi nyiapin makan malam Hardy. Pria itu ngenalin diri sebagai Dingdong, kepala kokinya Hardy. Suaranya penuh amarah. Gara-gara si wanita, Hardy jadi berhenti makan masakannya. Si wanita dengan tenang ngejawab, mungkin aja masakan Dingdong emang nggak enak. Dingdong langsung naik pitam, bilang itu nggak mungkin. Dia ngeluarin sepotong besar daging mentah dan ngebuka tutup botol. Itu daging perut Satbaku yang udah dimarinasi pakai saus spesialnya. Dia nyeringai, bilang nggak mungkin rasanya bisa nggak enak. Si wanita ngeri ngeliatnya. Dia bilang apa yang dilakuin Dingdong itu salah besar. Tapi Dingdong nggak peduli. Dia ngamuk karena si wanita udah ngehina masakannya dan ngebongkar rahasia Hardy. Gara-gara itu, si wanita nggak bakal bisa pergi hidup-hidup. Matanya berkilat pas dia nambahin kalau si wanita punya daging muda yang bagus, kalau dimarinasi pakai sausnya, rasanya bakal lebih enak dari Satbaku. Jelas si wanita nolak dan pamit pergi. Dingdong ngejar, niat ngubah si wanita jadi menu favorit Hardy berikutnya. Dia berhasil ngindar dari pisaunya tapi topinya kepotong bersih. Dingdong nyeringai, ngakuin kalau si wanita lumayan cepat untuk ukuran koki. Si wanita balas dengan dingin. Dingdong bukan koki sejati. Itu bikin Dingdong bingung. Amarah si wanita meledak pas dia ngasih ceramah. Topi koki katanya gunanya buat ngejaga rambut biar nggak jatuh ke makanan. Apapun alasannya, ngejatuhin topi orang itu nggak bisa diterima. Dia negasin, siapapun yang enggak ngehormatin makanan atau pelanggan bukanlah koki sejati. Terus dia ngeluarin senjatanya, semacam meriam yang nempel di lengannya. Dia ngaku kalau dia sendiri nggak terlalu kuat, tapi dia punya partner yang hebat. Senjata itu dibuat dari monster mimpi yang dipercayain partnernya ke dia. Pas banget di badannya, dirancang khusus buat ngasih pukulan mematikan. Dingdong membeku, pisaunya jatuh ke lantai. Dia dengan gugup bilang si wanita boleh ngambil alih masakan, bahkan boleh pakai bahan apapun yang dia mau. Tapi si wanita natap dia tajam dan ngejawab dingin. Orang yang nggak menghargai bahan masakan nggak akan pernah bisa disebut koki. Terus dia nembak. Setelah itu dia meriksa daging langka yang dimarinasi saus spesial Dingdong. Si bajingan gila itu tergeletak pingsan. Dia benci banget kalau harus buang-buang bahan makanan. Dengan ragu dia maksa dirinya buat nyicipin. Rasanya separah yang dia duga. Benar-benar menjijikkan. Tapi, dia ngerasa ada energi yang ngalir ke tubuhnya. Saus itu, walaupun nggak enak, punya khasiat aneh yang patut dipelajari. Tiba-tiba, tanah bergetar di bawah kakinya. Dia langsung tegang, penasaran apa penyebabnya. Hardy nerobos masuk ke dapur nanyain makanannya. Dia membeku pas ngeliat si koki wanita. Dia dorong si koki sampai minggir dan mulai makan pakai tangan kosong. Lengan si koki sakit gara-gara didorong. Ngeliat Hardy dari dekat, dia sadar ada luka di badannya. Terus dia lihat luka-luka itu mulai sembuh. Yang lebih aneh lagi, badan Hardy mulai kurusan. Dia nggak ngerti sama sekali. Hardy ngegerutu kalau rasanya parah banget, tapi dia bisa ngerasain kekuatan mengalir di tubuhnya. Dia nanya apa si koki yang bikin masakan itu.
Si Koki cuma bilang dia senang kalau Hardy puas. Hertz datang, manggil dia Rihanna, dan nanya apa dia udah nemu bukti kalau Hardy diam-diam pakai monster mimpi langka. Rihanna langsung mukul Hertz pakai panci. Waktu datangnya parah banget. Ini bukan saatnya buat nanya-nanya. Sambil noleh ke Hardy, dia nanya apa Hardy bakal percaya kalau dia bilang dia nggak kenal sama pria itu. Hardy megang meja counter, marah karena diledek. Dia bersumpah bakal ngubah mereka jadi daging cincang. Hertz nunjukin betapa marahnya Hardy. Rihanna nyuruh Hertz diam dan bilang mereka harus lari. Hardy ngelempar meja counter ke arah mereka. Ngingetin semua orang tentang masa lalunya yang brutal dan bersumpah bakal ngebunuh mereka. Sebagai ucapan terima kasih, Rihanna langsung nyari perlindungan dan nyuruh Hertz buat ngelindungin dia. Tapi si MC kita cuma jawab, yah kayaknya nggak bisa deh. Hardy nyerang buat nonjok Hertz. Hertz nangkis pakai lengannya. Ngerasain betapa kuatnya Hardy sebenarnya, Hertz bertekad nggak mau kalah dan nendang muka Hardy. Hardy ketawa, nangkep kaki Hertz, dan narik dia buat nonjok perutnya. Dia ngebandingin serangan Hertz kayak dipijit. RMC kita nggak tersinggung dan malah nyuruh dia bersyukur. Terus, dia nendang muka si bajingan itu pakai kakinya yang satu lagi. Hertz akhirnya berhasil lepas dari cengkeraman Hardy. Hardy nyeringai, bilang kalau Hertz itu cuma gede bacot doang. Rihanna jadi khawatir. Hardy terlalu kuat buat Hertz dan dia tahu Hertz nggak bakal bisa menang kayak gini. Jadi dia mutusin buat diam-diam bikinin Hertz masakan monster mimpi. Tapi dengan adanya Hardy, dia nggak bisa masuk ke ruangan rahasia. Dia berhenti di depan tembok kosong, manggil palu hitamnya, dan ngehancurin tembok itu. Temboknya akhirnya retak. Debu bertebaran, bikin dia batuk. Seperti dugaannya, sisa baku ada di sisi lain. Dia nggak mau ngejadiin monster itu bahan masakan. Tapi nggak ada pilihan lain. Setidaknya yang bisa dia lakuin adalah mastiin kematiannya nggak sia-sia, dan dia janji lagi bakal nuntut balas. Dia minta si monster buat minjemin kekuatannya. Terus dia mulai masak, dia iris tipis dagingnya, dipanggang sebentar di atas api besar, dibumbuin sama racikan spesialnya, terus disaring. Hidangannya akhirnya siap. Sementara itu Hertz kelempar sampai keluar. Dia ngegerutu kalau Hardy mungkin udah busuk, tapi dia tetap aja mantan juara. Tetap aja Hertz nggak boleh kalah di sini. Tiba-tiba, ada aroma yang kecium, bikin air liurnya netes. Aromanya aja udah ngasih energi. Rihanna muncul sambil bawa hidangan yang udah dia siapin. Dia harap itu bisa ngasih Hertz kekuatan buat ngalahin Hardy dalam sekali pukul. Rihanna ngelempar botol itu ke arah Hertz, tapi ada orang lain yang nangkep. Ternyata Hardy. Keduanya tahu ini gawat. Hardy ngendus botol itu terus mutusin buat minum sendiri. Dia neguk habis isinya, tapi langsung muntah lagi. Pedesnya bukan main. Dia teriak-teriak minta air. Rihanna ngaku udah ngira ini bakal terjadi, makanya dia campurin cabai super pedas. Terus dia lempar botol yang asli. Kali ini Hertz yang nangkep. Dia buka tutupnya dan minum sekali teguk. Habis nelan dia teriak keenakan. Katanya itu sari daging murni, bahkan lebih ringan dari sayuran. Hertz bilang rasanya kayak semua batasan di tubuhnya lepas. Kayak lagi ngejar kebebasan sejati. Singkatnya, rasanya enak banget sampai nggak bisa diungkapin kata-kata. Ototnya langsung membesar, kekuatan mimpinya melonjak, naik ke tingkat 2. Sekarang waktunya balas dendam ke Hardy. Hardy langsung neguk air. Dia teriak frustrasi, bilang dia udah kerja keras banting tulang, tapi kekuatan mimpinya nggak naik-naik ke level 2. Kenapa si Hertz gampang banget naiknya? Teriak Hardy frustrasi. Rihanna, dengan santainya, nyeletuk kalau itu wajar, namanya juga muridnya si bos besar, ya pantas aja di umurnya udah mencapai level 2. Kekuatan mimpi ini punya 3 tingkatan. Level 1 bikin badan jadi alot dan tahan banting. Nah, di level 2, badan bakal bersinar keemasan, dan kekuatannya jadi puluhan kali lipat lebih dahsyat dari level 1. Kalau level 3, itu udah masuk level legenda. Hardy, yang nggak rela ngelepasin semua yang udah dia bangun, ngelempar wadah air ke arah Hertz. Hertz ngancurin wadah itu pakai tangan kosong. Dia bilang ke Hardy kalau dia nggak ngerti artinya kerja keras. Hardy udah 10 tahun nggak bertarung. Dia cuma duduk manis nonton dari pinggir lapangan, dan semua itu nggak bisa disebut kerja keras. Hardy balas ngebentak kalau dia emang nggak akan pernah bisa naik level, makanya dia nggak punya pilihan selain jatuh serendah ini. Dia ngotot kalau Hertz nggak bakal pernah ngerti. Hertz ngebalas dengan kata-kata yang pernah diucapin gurunya, kekuatan mimpi itu kekuatan ajaib. Orang yang ninggalin mimpinya nggak akan pernah punya masa depan. Terus dia nanya ke Hardy, mimpi lo apa? Pertanyaan itu bikin Hardy kaget. Sebuah kenangan muncul. Dia dan temannya pernah sampai di perbatasan antara dunia manusia dan dunia monster mimpi, tempat yang disebut dataran tinggi Mami. Temannya seneng banget. Mimpi mereka berdua sebentar lagi bakal jadi kenyataan. Tangan Hardy gemetar pas dia manggil nama temannya Vian. Terus Hardy bilang kalau dia cuma bakal sampai di situ. Vian kaget. Mereka udah janji bakal nemuin monster mimpi paling langka di dunia dan ngebuktiin ke semua orang yang udah ngeremehin mereka.
Tapi Hardy bilang alasan orang ngeremehin mereka bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lahir miskin, tanpa dukungan. Apapun yang mereka lakuin, nggak akan ada yang peduli. Bahkan kalau mereka berhasil, di mata orang lain mereka tetap aja pecundang. Fiona ngebalas kalau mereka nggak butuh pengakuan siapapun. Menjelajahi dunia itu sendiri udah cukup luar biasa. Tapi Hardy udah muak. Baginya, mimpi itu nggak ada artinya kalau nggak bawa kesuksesan, uang, dan kekuasaan. Cuman itu jalan satu-satunya. Fiona sedih ngelihat Hardy pergi. Dia nggak tahu jalan yang dipilih Hardy itu benar atau salah, tapi dia tetap bertekad buat sampai ke puncak. Dia bersumpah bakal masuk ke dunia monster mimpi dan berdiri di puncaknya. Begitulah caranya dia ngebuktiin kemampuannya. Sebenarnya, Hardy milih jalan kekuasaan dan uang karena dia nggak punya nyali buat masuk ke dunia monster mimpi. Tetap saja, dia senang pernah punya teman seperti Fiona. Dia selalu mendukung Fiona untuk membawa mimpi mereka berdua. Kembali ke masa sekarang, Hardy menangis. Dia telah menyerahkan segalanya dan membiarkan dirinya ditelan oleh kekuasaan dan keserakahan. Dia mengklaim itu sama untuk semua orang, bahwa tidak peduli seberapa keras seseorang tanpa koneksi berjuang, semuanya akan sia-sia. Kalau memang begitu, dia lebih baik ngejar kekuasaan dan mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Hertz ngejawab kalau mimpi itu kekuatan ajaib. Hardy nggak akan pernah naik level karena dia udah berhenti percaya sama keajaiban. Uang sebanyak apapun atau makanan seenak apapun nggak akan bisa ngubah itu. Hardy teriak nyuruh dia diam. Dia ngelempar bola-bola api sambil ngamuk, bilang kalau Hertz mati. Level 2 nggak akan ada artinya. Hertz lari ngindarin ledakan. Dia sembunyi di balik batu besar, tapi bola apinya ngelelehin batu itu. Dia kaget. Hardy sekarang jauh lebih kuat dari semenit yang lalu. Hardy ketawa, makasih karena udah ngebantu ngebuka kekuatannya. Terus dia ngelancarin serangan bertubi-tubi, janjiin kremasi besar-besaran. Di saat itu, dia sadar Rihanna lagi nyelinap pergi. Rihanna bilang jangan peduliin dia. Hardy hampir lupa sama si Koki, tapi karena dia udah tahu rahasianya, nggak mungkin dia bisa ngebiarin Rihanna hidup. Hardy ngelempar bola api lurus ke arahnya. Dia manggil bantuan Kuro dan ngeluarin perisai hitam, tapi apinya nembus gitu aja. Dia pasrah berharap Hertz bakal nyelamatin dia. Dan tepat pada waktunya, Hertz narik dia dan bawa pergi. Pas dia buka mata, dia lihat muka Hertz. Dia langsung merah padam, terus langsung nyekek Hertz karena telat. Hardy, yang kesal, nembakin lebih banyak api ke mereka sambil teriak, nyuruh berhenti pacaran. Hertz nggak gerak. Rihanna panik, nyuruh dia ngindar, tapi dia dengan tenang bilang semua bakal baik-baik aja. Rihanna nuntut tahu apa yang lagi dia lakuin. Tanpa peringatan, Hertz ngelempar Rihanna ke udara. Dia teriak-teriak ngumpat pas jatuh ngejauh. Hertz ngegerutu bakal nebus kesalahannya nanti. Sekarang fokusnya penuh ke Hardy. Dalam satu langkah, Hertz nutup jarak di antara mereka. Hardy kaget dia bisa ngelewatin apinya segampang itu. Hertz ngasih tahu kalau bukan cuma si gendut yang dapat kekuatan baru selama pertarungan mereka. RMC kita punya jurus baru, ledakan. Dia nonjok perut Hardy. Pukulannya dahsyat banget, getarannya nembus lemak Hardy dan ngerusak organ dalamnya. Hardy ngaku pukulannya kena, tapi nyeringai bilang dia punya satu rahasia terakhir. Dia manggil Hertz buat deketan, bilang bakal ngasih tahu. Hertz jadi curiga. Pasti jebakan. Tiba-tiba ada sesuatu yang melesat ke arahnya. Baja membanting dan mengurungnya. Dia ngutuk diri sendiri karena kena jebakan. Hardy ketawa, ngatain dia bodoh. Ini wilayahnya jelas saja ada jebakan. Dia sombong bilang kurungan itu dibuat dari tulang ular rawa. Bahkan level 2 pun nggak akan bisa lolos. Hertz nyuruh Hardy nyerah. Rihanna udah nelpon pasukan penjaga dan mereka bakal tiba sebentar lagi buat ngamanin bukti. Belum terlambat kalau dia nyerah, tapi Hardy cuma ketawa. Dia tahu nggak ada bantuan yang datang. Tiba-tiba ada ledakan dari beberapa blok jauhnya. Hardy ngaku udah masang bom di sekitar arena monster. Dia bertekad buat ngebunuh semua orang yang tahu rahasianya. Begitu Hertz mati, nggak akan ada lagi yang bisa ngebongkar kejahatannya. Hertz ngumpat dan teriak nggak akan ngebiarin dia lolos. Dengan sekuat tenaga, Hertz ngangkat kurungan itu dari tanah. Dia sendiri kaget. Lantai di bawahnya ternyata cuma batu biasa. Hardy sadar kontraktornya curang pas pembangunan. Sambil menggeram, dia ngeluarin api dan teriak nyuruh Hertz mati. Tapi Hertz ngejek bilang kalau satu kecacatan itu udah ngerusak kurungan super kuatnya. Hardy ngumpat marah. Terus Hardy nyeringai, nunjukin kalau Hertz mungkin bisa ngelindungin diri sendiri, tapi nggak bisa ngelindungin partner kecilnya. Saat itu Rihanna lagi melayang di atas balon. Hardy nembak dia duluan. Hertz loncat tinggi sambil nyeret kurungannya. Dia ayunin kurungan itu di bawahnya dan dijadiin tameng. Benturan itu bikin dia jatuh lagi ke bawah. Asap ngepul, bikin mereka batuk-batuk. Pas debunya hilang, Hertz lega ngelihat Rihanna selamat, meskipun posisi mereka lebih dari sekadar canggung, dengan dia megangin Rihanna erat-erat di antara kakinya. Dia nanya apa Rihanna baik-baik aja. Rihanna ngejawab sarkas. Gimana caranya gue baik-baik aja? Rihanna ngegerutu kalau dia yakin suatu hari nanti Hertz bakal bikin dia mati. Tiba-tiba, auman dahsyat mengguncang udara, seekor harimau hijau muncul dan mendarat di atap.
Dia ngembusin napas yang nyebar ke area luas kayak badai. Mata Rihanna membelalak. Dia kenal monster itu. Itu adalah harimau badai. Makhluk yang bisa ngendaliin badai. Hertz nambahin kalau itu temannya Beast. Suara mesin menderu pas beberapa truk militer melaju ke lokasi. Mereka akhirnya datang. Muka Hardy langsung kaget. Dia nggak percaya monster itu masih hidup. Hertz ngejelasin kalau dia udah cerita ke Beast tentang arena itu dari dulu. Beast pasti udah nyambungin semua petunjuk dan datang buat nyeret Hardy ke kehancurannya. Hardy teriak kalau selama dia masih hidup, dia bakal kembali. Dia bersumpah nggak akan lupa dan bakal datang balas dendam. Dia coba kabur, tapi Hertz ngalangin jalannya. Hardy menggeram padanya. Hertz mengaku dia tidak bisa menang telak, tapi dia bisa menahannya cukup lama. Hardy telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Sudah waktunya dia membayarnya. Hardy menyerang dengan amarah, tapi Hertz berhasil menghindari setiap serangan, bahkan sambil membawa sangkar. Putus asa, Hardy mencoba menyuapnya, menawarkan uang, ketenaran, wanita, segalanya, tapi Hertz menolak. Dia tidak akan pernah menyerah untuk hal-hal kosong seperti itu. Mobil berhenti mendadak. Orang-orang bersenjata keluar, maju dan mengepung Hardy. Komandan memberi perintah untuk menembakkan jaring yang melesat keluar, melilitnya dengan erat. Hardy langsung sadar dia dalam masalah. Dia berjuang, mencoba merobeknya, tapi kaget tangannya berdarah karena benang itu. Komandan menyuruhnya menyerah. Jaring itu ditenun dari sutra monster mimpi, yang dikenal sebagai ulat sutra, lebih kuat dari baja. Bahkan monster mimpi raksasa pun tidak bisa melepaskan diri. Pria ini adalah Beast, pemimpin unit gourmet pasukan penjaga. Rihanna melangkah maju dan melaporkan bahwa ada zat baku di dalam sebagai bukti. Beast mendengarkan. Komandan mengumumkan tuduhannya, mengoperasikan arena binatang buas bawah tanah, perdagangan manusia, dan penggunaan pribadi binatang buas mimpi langka. Surat perintah penangkapan sudah ada untuknya. Hardy berteriak bahwa ini belum berakhir. Bahwa begitu dia melarikan diri, dia akan membunuh mereka semua. Setelah Hardy dibawa pergi, Hertz memanggil Beast memintanya untuk mengeluarkannya dari kandang. Rihanna bilang bagus dia dikurung, biar Hertz bisa diam. Beast menghunus pedangnya sebagai jawaban. Dengan sekali tebas, kandang itu hancur berkeping-keping. Hertz akhirnya bebas. Beast memuji mereka berdua, mengatakan infiltrasi mereka ke arena telah berhasil. Berkat mereka, kejahatan Hardy sekarang terungkap. Hertz menepuk bahu Beast, menyuruhnya jangan khawatir. Itu adalah permintaan tuan mereka. Dia juga mencatat bahwa tuan mereka tampaknya sedang menyelidiki Hardy juga. Beast bertanya apa sebenarnya yang sedang dia selidiki. Hertz menjelaskan itu adalah rantai pasokan Dream Beast. Rihanna adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang aneh. Saat memasak, dia menyadari aroma Dream Beast terus melemah. Bahan-bahannya tidak memberikan efek penuh. Tuan mereka telah menginstruksikan mereka untuk menggali lebih dalam. Hertz mengikuti jejak makanan yang membawanya ke Hardy, tetapi semakin dia menyelidikinya, semakin aneh jadinya. Rihanna menyela, membenarkan bahwa Hardy memang telah memperoleh sejumlah besar binatang mimpi langka dalam beberapa bulan terakhir. Tapi monster-monster mimpi itu jauh lebih lemah dari yang normal. Saking lemahnya mereka cuma bisa nipu pembeli awam di arena bawah tanah. Selain zat baku, semuanya palsu, dan yang lebih parah, Hardy bahkan nggak ngejual mereka. Dia makan mereka sendiri. Jadi pertanyaannya tetap, dari mana bahan-bahan itu berasal? Seolah-olah mereka muncul begitu saja. Hertz bertanya apakah Hardy punya koneksi. Beast bilang mereka sudah mencari, tapi sejauh ini tidak ada info siapa yang memasok monster-monster itu. Namun dia menambahkan ada 2 informasi aneh yang mungkin terkait. Hertz bertanya tentang itu. Beast menjelaskan bahwa 6 bulan lalu kedamaian di kota kuliner tiba-tiba hancur. 1 ton preman lenyap begitu saja. Mereka langsung menyelidiki, tapi TKP-nya berantakan dan ada bekas cakaran monster di mana-mana. Hertz nanya apa itu ulah monster. Dia ngejawab iya, karena analisis mengonfirmasi itu bekas cakaran monster mimpi. Mereka nemuin sisa-sisa kekuatan mimpi yang sangat kuat. Hertz nanya apa tembok kota gourmet dijebol dan preman-preman dihabisi sama monster mimpi. Itulah yang dipikirkan BS. Jadi dia ngecek benteng baja yang dibangun buat nahan monster mimpi, tapi bentengnya sama sekali nggak tersentuh. Hertz juga mikir itu aneh. Dia mikir keras sementara yang lain nungguin pendapatnya. Dia mikir panjang dan keras tapi nggak nemu apa-apa. Dia ngeluh otaknya mau meledak. Gara-gara itu Rihanna ngatain dia bodoh. Tiba-tiba ada yang manggil Hardy. Ternyata Rihanna. Dia bersikap manis dan berasumsi kalau Hardy tahu cerita di baliknya. Sebagai pria yang punya harga diri, Hardy tersinggung dan nanya, "Kamu pikir aku ini siapa?" Dia bilang ke Rihanna, kalaupun dia tahu, nggak mungkin dia bakal ngasih tahu. Tapi dia kaget, soalnya Beast nodongin pedangnya ke dia sambil bilang jangan buang-buang waktu mereka. Hardy nanya apa yang mau Beast lakuin dan bilang kalau Beast ngebunuh dia tanpa interogasi, itu pelanggaran hukum federal. Beast ngejawab dia nggak perlu ngomong apa-apa dan dia juga nggak bakal ngelanggar hukum. Hardy kaget pasti harimau badai ngedeketin dia. Beast tiba-tiba ngancam,
Bilang kalau diserang sama monster mimpi pas ditangkap, itu bakal dianggap kecelakaan yang nggak bisa dihindari. Dia nanya ke Hardy, bener kan? Hardy nggak punya pilihan selain ngomong. Dia cerita, suatu hari pas lagi tidur, jendelanya tiba-tiba kebuka. Seorang pria berjubah hitam berdiri di sana. Pria itu bilang bakal ngasih dia monster mimpi langka, tapi ngingetin jangan bilang siapa-siapa. Pria itu ngebunuh anak buah Hardy dalam sekejap dan bikin Hardy luka parah. Dia nggak punya pilihan selain nurut. BS nanya apa tujuan pria itu. Hardy nggak tahu, soalnya selain nyuruh dia makan monster-monster mimpi itu dan pakai mereka di arena monster, pria itu nggak ngomong apa-apa lagi. Bis nanya gimana monster-monster itu dikirim? Pria itu nyuruh dia ngumpulin di selokan. Pas dia lihat tumpukan monster mimpi langka, dia tahu nggak ada pilihan selain nurut. Nggak mungkin dia bisa ngelawan orang yang bisa nangkep monster mimpi langka sebanyak itu. Bis nyuruh anak buahnya bawa Hardy pergi. Hertz bilang makin dia tahu, makin dia nggak ngerti. Dia nanya apa hubungannya. Bis ngejelasin kalau ada seorang pria muncul 6 bulan yang lalu. Dia nggak akan bilang pria itu muncul entah dari mana, tapi dia memang keluar dari selokan. Pria itu awalnya orang biasa, tapi selain punya kekuatan mimpi, dia juga punya bakat judi yang luar biasa dan berhasil membangun kerajaan hiburan. Dengan uang dari judi, dia mulai bisnis rentenir. Pria itu mungkin jadi titik terang mereka. Hertz nanya nama pria itu. Bis ngasih tahu namanya Agrai. Di tempat lain, di sebuah kasino, beberapa permainan dimainin barengan. Pelayannya pakai kostum kelinci. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Nggak bisa dipercaya, sambil melototin seseorang. Orang lain juga mikir hal yang sama. Pria yang dimaksud cuma nyeruput anggurnya. Akhirnya mereka nyimpulin kalau orang di depan mereka itu bukan manusia tapi dewa. Dia adalah pemilik kastil tanpa malam, Agrai. Dia mempertaruhkan semuanya. Orang di depannya jadi kewalahan. Terus nanya apa Agrai nggak takut kalah. Itu bikin Agrai ketawa ngakak. Ide itu lucu banget buatnya. Terus dia jadi serius. Dia ngejawab, begitu dia duduk di situ, kalah itu jadi hal yang mustahil. Dia nyuruh lawannya cepetan. Orang di depannya juga punya harga diri dan nggak mau kalah. Dia mutusin buat curang pakai kekuatan mimpinya, tapi kagetnya tangannya malah kena tembak. Agrai ngelempar kartu ke tangannya dan ngiris dagingnya. Terus dia bilang, sengaja ngubah hasil dadu itu dilarang. Itu aturan dasar dalam judi. Lawannya udah jelas ngelanggar aturan. Seseorang datang dan nanya ke Agrai apa dia tahu hasil dadu cuma dari suaranya. Ternyata itu MC kita dan dia nantangin Agrai main. Agrai kelihatan curiga. Dia nanya apa si penantang sadar apa yang mereka pertaruhin di sana. Dia nunjukin monster mimpi kalajengking, terus monster mimpi ular, dan terakhir monster mimpi laba-laba. Itu semua monster mimpi yang punya racun mematikan. Kalau dimakan, mereka bakal merangsang tubuh manusia dan ada kemungkinan bisa dapat kekuatan mimpi. Meskipun ada juga kemungkinan bisa mati. Tapi kalau disiapin sama koki profesional, tingkat kematiannya bisa sedikit turun. Dan yang mereka pertaruhin adalah siapa yang bakal jadi makanan buat serangga beracun itu. Buat dia, taruhan uang atau barang itu ngebosenin. Di dunia monster mimpi, kekuatan adalah segalanya, dan di sana dia bisa dapetin kekuatan itu. Jadi, kalau si penantang bisa ngalahin dia di meja itu, kokinya bakal sepenuh hati bikinin hidangan serangga beracun. Kalau dia makan dan selamat, dia bakal dapat kekuatan dan resmi jadi salah satu bawahannya. Dan yang kalah bakal jadi makanan serangga beracun. Ada 99% kemungkinan mereka bakal mati, tapi kalau ajaibnya selamat, mereka bakal bangkitin kekuatan baru. Kalaupun mati, lebih gampang dibuangnya kalau racunnya udah hilang. Dan kalau satu orang mati, peluang orang berikutnya buat dapat kekuatan jadi naik. Jadi sama-sama untung. Hertz nyimpulin kalau ini cuma buat muasin ambisi orang biar jadi lebih kuat dengan pakai serangga beracun. Terus dia ngumpat. Agrai bilang dia nggak ngelanggar hukum. Terus dia nanya apa Hertz mau ikut. Kalau nggak, mending pergi aja. Hertz bilang dia ikut, terus duduk. Dia negasin kalau dia nggak tertarik taruhan kekuatan. Sebaliknya, dia bakal ngasih tahu Agrai tentang kekuatan yang dia dapat pas keluar dari selokan itu. Terus dia nanya apa Agrai mau. Agrai nganggap itu tantangan. Terus dia bilang kalau dia benci banget sama orang kayak Hertz. Dia bilang orang-orang kayak gitu nggak bakal punya kesempatan menang lawan dia di judi. Terus dia nyuruh Hertz milih permainannya. Hertz milih poker. Dia manggil cewek berambut merah pakai kostum kelinci dan kesepakatan pun dibuat. Dia siap ngelihat kemampuan Hertz, apalagi dengan kepercayaan dirinya yang setinggi langit. Kartu-kartu dibagikan. Agrai nunggu gerakan Hertz. Hertz masang kartunya, sepasang raja. Agrai berkomentar kalau itu lumayan. MC kita, secara mengejutkan, langsung mempertaruhkan semuanya. Agrai nggak seneng Hertz langsung all in dari awal. Dia nanya apa Hertz nggak tahu aturannya. Hertz ngejawab dia nggak tahu banyak soal judi. Kecuali makin lama mainnya, makin sengsara. Makanya dia mau nyelesain dalam sekali jalan. Dia mancing Agrai dengan bilang kalau dewa judi kayak dia pasti bakal nerima taruhan itu. Agrai mikir Hertz nggak ngerti apa yang bakal terjadi kalau dia kalah, jadi dia nyuruh anak buahnya buat nunjukin. Anak buahnya nyeret orang yang tadi curang ke kandang. Mereka ngerantai dia di luar kandang.
Orang malang itu ketakutan pas sengat kalajengking ngedekat dan nusuk lehernya. Racun di badannya kelihatan jelas pas pembuluh darahnya mulai nonjol. Pria itu mengerang kesakitan. Mata Hertz menajam. Dia minjem beberapa pisau dari kantong Reina dan ngelemparnya dengan cepat. Pisau-pisau itu mutusin rantainya. Reina jadi kasihan sama pisau dapurnya. Hertz nyerahin sisanya ke dia. Dia ngejawab kalau suatu hari nanti dia bakal ngebunuh Hertz. Dia ngeluarin botol kecil dari dadanya dan nyuruh pria itu minum. Pria itu berhasil minum tanpa masalah dan kesehatannya langsung pulih. Dia mulai batuk-batuk. Penonton ngeliatin dengan tegang. Pria itu kaget dan senang karena masih hidup. Hertz ngasih tahu kalau itu konsentrat dari kaldu monster mimpi langka, Sadbaku, yang bisa netralin sebagian besar racun. Lebih dari itu, ramuan itu bahkan bisa ngebangkitin potensi kehidupan laten manusia, yang perlu mereka lakukan cuma ngabisin racun si monster mimpi. Terus, Hertz noleh ke Agrey, bilang kalau racunnya udah hilang dan orang itu masih hidup, dan semua itu masih sesuai aturan. Agrey setuju, tapi dia nyeletuk kalau Hertz boros banget pakai barang langka buat orang nggak penting. Dia ikut mempertaruhkan semuanya. Hertz punya sepasang raja, dan Agrey punya sepasang as. Pemenangnya Agrey. Penonton menyebutnya dewa. Karena pertandingan sudah selesai, dia menyuruh Hertz diam dan menjadi mangsa yang baik. Dia bilang Hertz cukup menghibur, dan dia akan memastikan untuk memilihkan tempat pemakaman yang bagus untuknya. Hertz garuk-garuk kepala dan ngeluarin satu koin, bilang kalau dia masih punya sisa satu. Agrey nyeringai, nanya apa dia beneran berencana mau ngebalikin keadaan cuma dengan itu. Dia nyuruh Hertz nyerah aja dan jadi santapan. Bakal lebih gampang begitu. Tapi MC kita ngejawab kalau dia belum kalah dan nantang Agrey buat maju. Dia punya sepasang 10, sementara Agrey punya sepasang 8. Pemenangnya Hertz. Agrey nyeletuk kalau dia sengaja ngasih menang sekali karena kasihan. Di ronde berikutnya, Agrey punya 35 dan Hertz punya 36. Pemenangnya Hertz. Di ronde selanjutnya, Hertz punya 3 raja yang bikin dia menang. Tapi itu belum selesai. Dia terus-terusan menang. Penonton sadar kalau si dewa lagi terpojok. Hertz nyeletuk kalau Dewi Keberuntungan lagi berpihak sama dia hari itu. Agrey teriak kalau nggak mungkin Hertz lebih jago dari dia. Dia nuduh Hertz curang. Hertz nanya balik, siapa sebenarnya yang curang. Dia nunjukin gimana tempat judi itu dipenuhin jaring-jaring kekuatan mimpi Agrey. Orang biasa nggak bakal sadar, tapi dengan itu Agrey bisa dengar pikiran semua orang di sana dan ngendaliin emosi mereka. Penonton kaget dan marah setelah tahu kalau Agrey punya akses langsung ke pikiran dan tindakan semua orang. Intinya, dia bukan dewa judi, dia cuma manipulator ulung. Hertz ngecap dia sebagai raja kecurangan. Agrey pikir itu konyol? Dia ngaku bisa sampai di posisinya sekarang karena kemampuannya sendiri. Dia bilang itu cuma tuduhan nggak berdasar. Hertz ngaku kalau dia sengaja kalah di ronde pertama cuma buat nyari tahu cara main Agrey. Setelah itu, dia pakai kekuatan mimpinya sendiri buat ganggu indera Agrey biar nggak bisa ngumpulin informasi. Itulah alasan Agrey kalah. Karena Agrey bilang itu tuduhan nggak berdasar, Hertz nantang dia buat menang. Agrey langsung nyuruh pintu ditutup. Anak buahnya megang pedang sambil ngejaga pintu, kelihatan haus pertarungan. Hertz ngejek nanya apa Agrey emosi karena kesindir. Agrey ngejawab kalau dia baru sadar sesuatu, kalau semua orang di sana mati, rahasianya nggak bakal bocor. Dia bisa bayangin berita utama besok adalah kebakaran di sana. Dan ceritanya bakal lengkap, dengan dia sebagai satu-satunya yang selamat. Reina nanya ke Hertz apa dia beneran bisa menang. Dia ngaku kalau dia nggak punya pasangan kartu waktu itu, dan Agrey gampang banget kena tipuannya. Reina bilang itu bukan hal yang seharusnya dia omongin sekarang. Agrey marah besar dan ngehancurin meja. Dia ngelempar kartu-kartu sambil teriak bakal ngebunuh mereka semua. Kartu-kartu itu melayang kayak pisau. Reina sembunyi di belakang Hertz. Dia lihat Hertz berdarah dan nanya apa dia baik-baik aja. Hertz nyuruh dia ngurusin krocok-kroconya, soalnya dia bisa ngatasin si bos dengan gampang. Reina setuju. Jadi dia ngeluarin jurus tembakan 3 kali ular meregang. Dia bertekad nggak bakal ngebiarin mereka ganggu. Para penjaga tumbang dalam sekali serangan. Mereka teriak nggak sanggup ngelawan. Hertz sadar kalau Agrey nggak ngelatih anak buahnya dengan baik. Agrey ngejawab nggak masalah. Dia bakal ngebunuh Hertz dan si cewek itu juga. Dia ngindar dari pukulan. Terus, dia ngelempar kartu ke Hertz. Hertz coba ngindar, terus nendang dia. Agrey ngerasa aneh kok bisa dia ngindar lagi. Kayak dia bisa ngebaca gerakannya. Agrey ngira Hertz mulai terpengaruh. Pelan tapi pasti. Dan dia masih punya banyak kartu. Dia bikin Hertz sadar kalau darahnya mungkin nggak cukup buat dikorbanin. Hertz bilang kartunya udah nggak mempan lagi. Agrey ngira dia cuma pura-pura kuat, jadi dia ngeluarin lebih banyak kartu. Kartunya kena bau Hertz, sebagian ngegores lengannya, tapi dia terus maju. Agrey sadar kalau Hertz ngejepit kartu-kartu itu di antara ototnya dan dijadiin semacam tameng buat nahan serangannya. Insting bertarungnya benar-benar gila. Dalam sekejap Hertz udah nemu cara buat ngelawan. Agrey tahu dia harus mundur. Dia mikir selama dia masih hidup, dia bisa bangun lagi kastil tanpa malam suatu hari nanti.
Tapi dia kaget pas ada yang nepuk bahunya dari belakang. Hertz tahu dia udah bisa ngebaca serangannya. Dia nanya, lo bisa lihat ini juga kan? Akhirnya, Agrey jadi babak belur kayak kentang rebus. Hertz nanya ke Reina apa semuanya udah beres. Dia jawab iya, dan untungnya mereka semua cuma manusia biasa. Dia udah ngejebak mereka di dalam jaring. Terus dia lihat Hertz juga kena luka, tapi Hertz bilang dia baik-baik aja. Katanya cuma goresan. Terus dia ngerasin ototnya dan kartu-kartu itu tiba-tiba lepas. Dia bilang ke Agrey kalau dia udah riset tentang Agrey, dan Agrey nggak pernah punya kekuatan kayak gitu sebelumnya. Dia ngancem bakal ngasih tahu semua yang terjadi, kalau nggak dia bakal ngiris pembuluh darah Agrey satu persatu pakai kartu-kartu itu. Agrey ketakutan dan janji bakal ngasih tahu apa aja asal dia diampuni. Dia cerita, 6 bulan lalu dia cuma gelandangan. Setiap hari dia ngubek-ngubek tong sampah nyari makan. Tapi suatu hari ada bau wangi yang kecium. Begitu nyium bau itu, dia ngerasa ada kekuatan yang ngalir di tubuhnya. Dia ngikutin bau itu dan sampailah dia di pintu masuk selokan. Dia bingung kenapa bau wangi bisa datang dari tempat kayak gitu, tapi badannya gerak sendiri. Jadi dia turun ke selokan dan di sana dia ngelihat pemandangan yang nggak akan pernah dia lupain seumur hidupnya. Tikus God biasanya hidup dari sampah. Mereka itu kasta terendah di antara para monster mimpi. Tapi saat itu dia jadi tahu betapa ganasnya mereka. Mereka pakai gigi, cakar, ekor apapun buat ngalahin musuh-musuh mereka. Hertz nanya kenapa mereka saling bunuh. Agrey ngejawab kalau mereka lagi ngerebutin sesuatu. Dia nontonin mereka dan sadar kalau itu semua gara-gara setetes darah. Mereka kelihatan takut sama darah itu, tapi di saat yang sama, badan mereka juga tertarik. Agrey kaget. Tapi di saat itulah dia sadar kalau dia juga tertarik sama darah itu. Dia nginjek mereka dan meraihnya. Dia coba minum darah itu. Dia lanjut cerita kalau darah itu netes ke air selokan. Dia tetap minum air itu dan keluar dari sana. Hertz nanya apa itu waktu dia dapat kartu-kartu itu. Dia mastiin. Jadi maksud lo kekuatan mimpi lo bangkit cuma dari setetes darah? Agrey jawab iya dan ngaku kalau dia nggak pernah nyangka bakal berhasil. Hertz nanya dari mana dia dapat serangga beracun itu. Dia jawab ada pria berjubah hitam yang ngasih. Dia nggak tahu apa-apa lagi selain itu. Hertz mikir, kok bisa pria berjubah hitam lagi? Tiba-tiba Reina, yang ada di dekat kandang kalajengking, manggil dia. Hertz nanya ada apa? Reina ngeluarin pisaunya dan muter-muterin. Dia motong capitnya, kelihatan daging kemerahan. Hertz suka baunya, dia langsung makan daging itu dan nelen. Dia bilang rasanya enak banget, meleleh begitu kena lidah dan rasanya kayak kalajengking beracun. Dia ngejelasin kalau rasanya agak pahit, jadi nggak cocok buat masakan biasa, tapi pas banget buat pencahar latihan. Dan itu langsung nyambung di kepala Reina. Dia ngenalin itu sebagai kalajengking beracun. Hertz ngejawab kalau kalajengking beracun itu jenis monster mimpi yang biasa ditemuin di selokan, dan yang mereka punya ini ukurannya kebesaran. Reina sebagai seorang koki harus bisa menilai setiap bahan dengan akurat. Kalajengking beracun memang agak pahit, tapi kadang dia pakai sebagai bumbu. Selain itu, capit kalajengking beracun punya pola yang unik, tapi yang ini sedikit beda. Hertz memeriksanya dan melihat bahwa Reina benar. Polanya seperti bunga sebelum mekar. Itu adalah pola yang seharusnya tidak pernah dimiliki oleh kalajengking beracun. Seperti tikus gemuk, kalajengking beracun adalah binatang mimpi tingkat bawah. Dia tidak bisa membayangkan mereka kawin silang dengan binatang mimpi tingkat tinggi. Jadi dia hanya bisa menyimpulkan bahwa itu adalah binatang buatan. Agrey memberitahu mereka bahwa baunya mirip dengan yang dia cium di selokan. Hertz ngancam dia sambil nanya apa dia yakin. Agrey ngejawab kalau itu benar. Reina sadar ada rahasia besar di selokan kota, jadi mereka harus nyelidik. Agrey nanya apa mereka bakal bebasin dia, tapi dia malah digantung bareng anak buahnya. Dia ngeluh kalau Hertz sudah janji bakal bebasin dia. Hertz ngejawab iya, dan itu artinya dia nggak bakal bebasin Agrey, dan dia mutusin buat nyerahin sisanya ke bis. Reina bilang mereka harus pergi dan lapor ke ketua. Dia juga ngingetin Hertz kalau dia udah janji bakal ngajak Reina berburu bahan langka di dunia monster mimpi. Mereka berdua pun pergi ke selokan yang terkenal itu. Hertz sadar kalau makhluk di sana lebih sedikit dari biasanya dan airnya juga bersih. Dia juga ngerasa aneh. Kalau cerita Agrey benar, disinilah tempat tikus-tikus God saling bunuh. Tapi mereka sama sekali nggak lihat. Tiba-tiba mereka dengar suara-suara. Reina jadi takut kalau Hertz ngajak masuk. Dia bilang, seorang koki nggak punya urusan masuk ke tempat yang nggak higienis kayak gitu. Hertz nyuruh dia nunggu di situ sementara dia masuk. Dia membuka pintu. Jalannya terlalu sempit, tetapi akhirnya dia melihat cahaya. Matanya terbelalak kaget saat dia bertanya-tanya tempat apa itu. Tidak lama kemudian dia menemukan air terjun. Dia melihat patung-patung tikus. Air mengalir keluar dari pipa-pipa. Dia tidak menyangka akan menemukan tempat yang begitu megah di bawah distrik kuliner. Tempat itu sama sekali nggak kelihatan kayak selokan. Tiba-tiba ada bau yang kecium. Dia curiga bau manis itu datang dari air. Dia mikir mau maju tapi ragu-ragu. Gimana pun juga ini tetap selokan. Nggak lama Reina datang dengan perlengkapan lengkap dan sadar Hertz belum siap. Di saat itulah MC kita dapat ide. Dia minta pinjam ularnya Reina buat ngelewatin rintangan.
Reina setuju dengan syarat Hertz berhenti bersikap aneh. Dia nyuruh ularnya buat berubah. Ular itu melilit erat di kakinya. Hasil akhirnya jadi baju selam. Reina nyuruh dia cepetan, bilang dia nggak mau lama-lama di tempat itu. Dia nyebur ke air. Apa yang dia lihat bikin dia bengong. Di dalam kandang ada makhluk aneh. Pas dia deketin, dia sadar bentuknya mirip jantung. Rasa penasaran menggerogotinya. Jantung siapa itu dan kenapa ada di sini? Terus dia lihat ada tikus di dekatnya. Jantung itu menyeringai. Jantung itu membuka mulut lebar, menyambar tikus dengan lidahnya, dan menelannya bulat-bulat. Darah menempel di gigi-giginya yang tajam. Hertz telah menyaksikan makannya, tapi kemudian dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Makhluk itu membuka mulutnya lagi dan menghirup seluruh kawanan ikan. Semuanya mengalir langsung ke mulutnya yang menganga. Ia menelannya lalu bersendawa. Tubuhnya menegang. Setetes darah keluar. Hertz bingung. Tetesan itu tidak larut dalam air. Dia berpikir untuk membawanya kembali untuk dianalisis. Dia mencoba menangkapnya dalam botol, tetapi malah melayang pergi. Rihanna terkejut ketika tiba-tiba muncul dari air entah dari mana. Kelelawar berkerumun dan mulai bertingkah aneh. Banyak dari mereka menerjangnya. Gelembung-gelembung naik dari air tepat saat Hertz keluar dan datang untuk menyelamatkannya. Dia melompat ke tempat lain lalu dengan cepat bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia segera melepaskan transformasinya. Dia mengangkat penghalang, tepat pada waktunya. Kelelawar-kelelawar itu menyelam ke arah mereka lagi. Ular-ularnya menyerang, membalas serangan kawanan itu. Dia menyuruh Hertz menyerahkan pertahanan padanya, sementara dia menyerang dengan sekuat tenaga. Dia mengangguk dan berjanji akan menyelesaikannya dengan cepat. Lalu dia melihat sesuatu yang aneh. Kelelawar-kelelawar itu mengejar darah. Salah satunya melahapnya. Sayapnya menebal, membesar ukurannya, dan mulai memakan kelelawar lainnya. Rihanna bingung dengan apa yang terjadi. Mereka menyaksikan kelelawar itu menabrak yang lain, melahapnya satu persatu, lalu mendarat dengan berat di atas patung. Tatapannya tertuju pada mereka selanjutnya. Rihanna panik ketika melihat betapa besarnya itu. Hertz berspekulasi itu entah bermutasi dengan memakan jenisnya sendiri atau itu pengaruh darah. Dia memperingatkannya untuk tidak lengah. Melangkah keluar dari penghalang, dia menangkap cakarnya dengan tangan kosong. Dia mau ngetes seberapa kuat si kelelawar setelah minum darah itu. Si kelelawar nabrak tembok terus jatuh ke tanah. Hertz ngedeketin, ngelihat si kelelawar udah sekarat. Badannya gemeteran di bawah aura membunuh. Pas Hertz natap ke bawah, dia ngulurin tangan dan nyobek sayap si kelelawar. Setelah itu mereka siap-siap pergi. Rihanna nanya apa Hertz nemuin sesuatu. Hertz cerita tentang jantung raksasa yang dikurung di kandang besi di bawah air, dan gimana darah yang dikeluarin jantung itu, yang bikin kelelawar jadi ganas. Dia juga bilang kalau kelelawar raksasa tadi kelihatannya lemah, mirip sama yang di arena Hardy, gede doang tapi isinya kosong. Sempat terlintas di benaknya untuk mengambil jantung itu dan memulai perjalanan, tetapi Rihanna menyarankan untuk menyerahkan masalah ini kepada ketua, memikirkan untuk melimpahkan lebih banyak pekerjaan kepada tuan mereka membuat Hertz tersenyum, menjelajahi daerah paling terpencil di dunia dan bertemu dengan setiap binatang mimpi langka. Itulah mimpinya. Dia nggak bisa nahan buat mikirin lagi buat ngambil jantung itu. Mereka jalan lebih dalam ke selokan. Dia nyelupin kakinya ke air. Tiba-tiba ada yang muncul. Hertz mikir nasib sial mereka udah abis. Kalau jantung itu diambil, seluruh rencana bakal berantakan. Sosok di depannya nanya apa, dia bisa pura-pura nggak lihat apa-apa dan pergi. Kalau enggak, dia ngancam bakal ngebunuhnya. Tapi Rihanna balas ngebentak. Bilang nggak masalah karena cepat atau lambat kebenarannya bakal terungkap. Makhluk itu berhenti sejenak. Terus ngejawab dingin, bilang mereka bakal mati di sana. Malah, Hertz kaget kok bisa makhluk itu ngomong. Rihanna ngejelasin kalau itu tikus pengejar. Dia sulit percaya seekor monster mimpi bisa bicara. Dia menjelaskan bahwa itu hanya karena hipnosis. Tikus tambahnya sangat mudah dimanipulasi dengan cara itu. Dari perilakunya dia bisa tahu itu sedang berjaga-jaga. Hertz dengan cepat menyadari tugasnya adalah melindungi jantung. Dia menuntut untuk tahu apa sebenarnya jantung itu. Saat itu si tikus pengejar sudah selesai pemanasan. Dia siap membunuh mereka. Hertz tidak gentar, baginya itu tetap saja seekor tikus. Dia menyerang. Dia melayangkan pukulan. Tikus itu mengulurkan tangannya. Cakarnya menebasnya. Pukulan itu membuatnya terbang kembali ke arah dia datang. Dia terkejut dengan kecepatannya. Rihanna ngejelasin kalau hipnosis itu ningkatin kekuatan sama kecepatannya. Tapi teknik itu ada harganya. Umurnya bakal terkuras pas bertarung. Dia nyaranin buat ngulur waktu pertarungan. Dengan begitu badannya bakal ambruk sendiri. Si tikus pengejar nyeringai. Terkesan sama pengetahuan Rihanna tentang monster mimpi rendahan kayak gitu. Hertz bilang dia nggak perlu nunggu. Dia bisa menumbangkannya sebelum tubuhnya menyerah. Langkahnya semakin berat. Dia menyerang ke depan, tetapi tiba-tiba jalannya terhalang. Dia menatap tajam makhluk itu. Dia menghancurkan batu-batu di depannya. Kemudian, dengan tendangan cepat, dia membuat tikus pengejar itu terbang ke sisi yang berlawanan. Dia sudah mengantisipasi di mana ia akan mendarat.
Si tikus pengejar yang terkesan mencatat betapa cepatnya Hertz menyusun strategi. Di tengah panasnya pertempuran, Hertz menyatakan bahwa meskipun mereka bisa mengulur waktu dan menang, pada akhirnya bertahan bukanlah gayanya. Si tikus pengejar membalas bahwa mengakhiri pertarungan dengan cepat adalah hal yang mustahil. Tapi Hertz membantah bahwa apakah pertempuran itu panjang atau pendek, hasilnya akan sama. Si tikus pengejar akan kalah. Dia menerjang ke depan, tetapi tikus itu melesat ke samping dalam sekejap. Ia menyeberang ke sisi lain air selokan. Hertz mengejeknya, mencoba memancingnya turun ke dalam pertarungan langsung. Tetapi tikus itu tahu lebih baik. Menguji kekuatan mentah tidak akan berhasil. Ia mempertimbangkan cara lain untuk membunuhnya. Dia ngulurin tangannya. Air mulai berputar. Kabut tebal nyebar ke seluruh area. Hertz nuntut tahu apaan itu. Si tikus pengejar ngasih tahu kalau itu racun ular zamrud. Sekali hirup aja bakal bikin dia pingsan. Cuma setetes bisa ngabisin semua makhluk hidup di selokan. Dia ngejek, bilang seharusnya Hertz nyerah aja dari tadi. Sekarang dia cuma berjuang sia-sia. Hertz sadar situasinya gawat banget. Kekuatannya mulai hilang. Rihanna teriak nyuruh dia bertahan. Terus dia mendarat di sampingnya sambil bawa penanak nasi. Dia nyalain penanak nasi itu dan bilang serahin sisanya ke dia. Penanak nasi itu nyedot habis racunnya. Hertz ngerasa kekuatannya pulih total. Pembersih udara itu, yang dibuat pakai bagian tubuh ular, berfungsi sempurna. Rihanna dengan bangga bilang kalau dia bisa nyiptain apa aja selama pengetahuannya cukup. Hertz manggil dia jenius, meskipun Rihanna ngaku kalau dalam situasi di luar kendalinya, ciptaannya cuma jadi hiasan. Dia menyerahkan sisanya padanya. Hertz mengalihkan pandangannya ke atas, melihat tikus pengejar bertengger di pipa. Dia mengumpulkan udara di kakinya. Kemudian dia menendang, mengirimkan gelombang air yang menerjang ke arah tikus pengejar. Tetapi tikus itu memunculkan perisai racun. Serangan itu dihentikan dengan dingin. Hertz menyadari itu telah memadatkan racun dengan kekuatan mimpi untuk membentuk perisai itu. Itu bukan teknik biasa. Dia menuntut untuk tahu siapa sebenarnya dia. Tikus pengejar, terkesan dengan mata tajamnya, mengaku tidak menyangka dia akan memperhatikan begitu banyak. Tapi dia bilang semua itu tidak penting. Dia tetap akan mati. Tingkat racun di atmosfer telah meningkat melampaui pemurnian. Peringatan berbunyi dari pemurni dan meminta mereka untuk segera mengungsi. Rihanna ngaku udah sampai batasnya. Dia nyuruh Hertz hati-hati. Si tikus pengejar ngeluarin lebih banyak racun. Dia madatin racun itu jadi bola. Hertz mundur. Bola mematikan itu cuma beberapa inci jauhnya. MC kita nendang buat ngalihin bola itu sebelum kena dia. Bola racun itu meledak di langit-langit. Pakai kekuatan mimpi sebanyak itu pasti bikin badannya tertekan banget. Rihanna bertanya-tanya apakah tikus itu benar-benar bisa bertahan. Tapi tikus pengejar tidak peduli. Dia menganggap dirinya bisa dibuang, selama dia bisa membunuh mereka. Itu sudah cukup. Hertz mengakui bahwa dengan kecepatan ini, mereka mungkin juga melupakan jantungnya. Merekalah yang akan mati lebih dulu. Kemudian Rihanna mencium bau racun. Sesuatu terlintas di benaknya. Dia menyuruhnya lari ke arah pintu keluar. Dia mengangkatnya ke bahunya dan bertanya apakah mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Dia berlari dengan sekuat tenaga untuk membantunya. Dia mengubah ular menjadi korek api. Kemudian dia menyalakannya. Dia menuntut untuk tahu apa yang dia rencanakan. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Ini seni, katanya. Sesaat kemudian, ruang di belakang mereka meledak. Badai api itu sangat besar. Ledakan itu melemparkan mereka ke depan. Hertz jatuh dengan wajah terlebih dahulu, sementara Rihanna turun dengan anggun, payungnya terbuka seperti parasut. Dia menjelaskan bahwa dia telah memperhatikan bahwa gas beracun itu mengandung unsur-unsur yang mudah meledak. Di ruang tertutup, satu percikan api bakal nyulut ledakan, persis seperti prediksinya. Untungnya, dia udah ngubah seekor ular jadi payung tahan api. Tanpa itu, dia pasti udah gosong. Hertz ngegerutu. Ngeluh kalau Rihanna sama sekali nggak mikirin apa dia bakal selamat. Rihanna ngebalas kalau nggak ada waktu buat itu. Lagian, dengan kekuatan mimpinya yang udah kelas 2, dia nggak bakal mati segampang itu. Dia malah nunjukin kalau Rihanna baru aja ngeledakin seluruh selokan. Di saat itu, BS muncul. Ngingetin mereka kalau mereka udah nyebabin 3 kecelakaan ledakan di kota cuma dalam 2 hari. Hertz bilang ke BS kalau dia harusnya bersyukur karena mereka udah nemuin sesuatu yang luar biasa. Sementara itu, di sebuah ruangan yang jauh, seorang wanita duduk termenung di depan papan catur. Dia kelihatan bosan banget. Tiba-tiba, salah satu bidak hitam retak. Wanita ini Leonia, dikasih tahu kalau tikus di selokan udah dibunuh. Sesosok siluet muncul, nyeletuk kalau pasti ada yang udah nemuin kebenarannya. Yang berarti unit penjaga distrik kuliner nggak sebodoh yang mereka kira. Seorang pelayan masuk dan bertanya apakah mereka harus mengambil Nightmare Heart, tetapi pria itu menolaknya, mengatakan itu tidak perlu. Tampaknya sudah hancur dan selama rencana mereka berjalan, tidak perlu memulihkannya. Dia menambahkan bahwa dia mengharapkan sesuatu yang lain akan segera terjadi. Di tempat lain, makanan ringan disajikan diseimbangkan dengan hati-hati di punggung kura-kura.
Makanan itu buat Hertz, dia langsung makan. Rihanna bilang dia udah hubungin bos dan Hertz harus ngobrol sama bos nanti. Dengan bangga, dia ngingetin kalau dia yang masak, jadi Hertz harus makan pelan-pelan dan nikmatin. Kalau kurang, dia bakal bikinin lagi. Tapi Hertz protes, bilang dia nggak punya waktu buat makan pelan-pelan. Lalu dia bertanya tentang lukanya di unit penjaga. Disinilah mereka tinggal untuk saat ini. Hertz menunjukkan punggungnya. Rihanna memperhatikan bahwa lukanya sudah sembuh. Dia terus beristirahat. Kemudian sebuah layar menyala. Seorang pria muncul dan bertanya apakah misi mereka di distrik kuliner berjalan lancar. Hertz menggerutu, mengeluh bahwa pria itu telah memberinya tugas yang merepotkan. Dia melanjutkan dengan menjelaskan apa yang telah terjadi di saluran air bawah tanah sejak tikus pengejar itu mendorongnya begitu jauh, menunjukkan kontrol jarak jauh yang sempurna atas kekuatan mimpi dan menunjukkan kekuatan seperti itu. Hertz curiga lawan mereka bukanlah binatang muda biasa. Dia nanya ke pria itu apa dia tahu tentang Dark Abyss. Pria itu ngejawab enggak, terus nanya apa itu ada hubungannya sama misi. Pria bernama Forces ini ngejelasin kalau dulu ada orang-orang yang bakal ngelakuin apa aja buat ngerebut monster mimpi. Sampah-sampah itu ngebantai mereka tanpa ampun. Mereka menjual daging, bulu, dan tulang monster mimpi langka. Karena keserakahan mereka, setidaknya 117 spesies monster mimpi langka telah punah. Dengan laju seperti itu, masa depan sumber daya monster mimpi akan hancur. Jadi, 100 tahun yang lalu, bos federasi pada saat itu memerintahkannya untuk memimpin para prajurit dan menghancurkan Dark Abyss. Hertz kaget. Kalau itu 100 tahun yang lalu, berarti umur Forsus sekarang berapa? Forsus sebaliknya jadi kesal dan nyuruh dia jangan motong cerita. Dia lanjut bilang, kalau kejadian baru-baru ini terasa mirip banget sama Dark Abyss. Mereka udah musnahin Dark Abyss di pertempuran itu. Tapi pemimpinnya berhasil kabur. Sampai sekarang, keberadaannya nggak diketahui. Cara brutal mereka buat ngambil dan ngeksploitasi monster mimpi secara langsung bikin dia curiga Dark Abyss udah bangkit lagi. Hertz bersendawa. Dia ngusap-ngusap perutnya, yang tiba-tiba jadi rata kayak bandara, bilang dia kenyang. Hertz nyimpulin, meskipun Dark Abyss udah muncul lagi, bakal susah nemuin mereka kalau mereka milih buat sembunyi. Forces nggak yakin, tapi dia tahu masalah ini patut diselidiki. Dia juga tahu Hertz ngincer dunia monster mimpi. Terus MC kita nanya apa Forces beneran mau nyuruh dia pergi. Dia jawab iya. Jawaban itu bikin mereka berdua kaget. Dunia monster mimpi terletak di danau vulkanik 1.500 meter di atas permukaan laut. Di dalamnya, hidup monster-monster mimpi yang sangat langka. Bahkan di antara spesies langka pun mereka istimewa. Mereka memproyeksikan diri mereka di sana secara virtual dan melihat kepiting kristal bersayap 6. Tubuhnya yang berkilauan ditutupi permata dan 6 sayap terbentang dari sisinya. Dagingnya konon luar biasa segar, sementara sup yang dibuat dari cangkang berhias permatanya sangat lezat. Meminumnya tidak hanya meningkatkan kemampuan fisik, tetapi bahkan dapat memperpanjang umur seseorang. Namun makhluk ini hanya berganti kulit sekali setiap 100 tahun. Dan bulan ini menandai periode ganti kulit yang langka itu. Jika Dark Abyss memang telah kembali, tidak mungkin mereka akan melewatkan kesempatan seperti itu. Hertz sambil ngiler teriak pengen makan itu. Rihanna nonjok dia, nyuruh dia ngontrol diri. Forces nanya apa mereka mau nerima misi itu. Hertz dengan semangat setuju, bilang dia bisa dipercaya. Rihanna sebaliknya udah ngerasa kalau misi ini bakal ribet. Pas mereka akhirnya sampai, Hertz engos-engosan. Dia manjat gunung terjal sambil bawa kotak gede di punggungnya. Batu yang dia pegang copot. Dia kepleset meluncur turun dari lereng. Dari dalam kotak, Rihanna teriak nyuruh dia manjat yang benar. Dia balas teriak kalau dia udah bilang jangan ikut. Dunia monster mimpi jauh lebih bahaya dari dunia manusia. Tapi Rihanna ngotot karena, di matanya, Hertz itu cuman orang bodoh berotot yang nggak punya akal. Tanpa dia, katanya Hertz bahkan nggak akan tahu cara ngawetin cangkang kepiting kristal bersayap 6, dan meskipun dia ngeluh, Hertz butuh kekuatannya. Saat itu, meskipun kelelahan terpancar di wajahnya, jelas mereka nggak disambut baik. Seekor burung rakus, monster mimpi berbahaya, melayang mengancam di atas mereka. Rihanna dengan cepat mengidentifikasinya sebagai ancaman tingkat menengah, cukup kuat sehingga di alam manusia bahkan bisa menjadi penguasa. Keberuntungan mereka tidak bisa lebih buruk lagi. Bertemu dengan makhluk seperti itu tepat setelah tiba. Burung itu menyerang. Pertama dia memanggil ularnya. Ular itu berubah menjadi cambuk panjang. Cambuk itu melesat, melilit erat burung rakus itu. Dengan sekali sentakan dia narik burung itu ke bawah. Burung itu jatuh ke tanah dengan keras. Terus Hertz maju. Dia mukul batu di samping mereka. Batu besar itu roboh, nimpa si burung. Saking kerasnya, si burung langsung pingsan. Mereka berdua nyengir jahat pas mata mereka ngelihat mangsa yang tersisa. Burung-burung rakus itu kabur sambil nangis. Rihanna lega akhirnya mereka pergi. Hertz bilang mereka harus terus manjat. Tapi tiba-tiba ada burung lain muncul di atas mereka. Rihanna sadar itu bosnya. Dia tahu ini masalah. Dia nyaranin buat balik ke dunia manusia aja. Hertz nggak setuju.
Mereka udah setengah jalan dan dia punya rencana. Burung itu teriak kencang, terus langsung nyerbu mereka. Pas mau dicengkeram, Hertz lepasin pegangan. Mereka jatuh. Burung itu narik cakarnya dari batu. Hertz berhasil nangkap bulunya. Dia siap beraksi. Mereka sekarang ngegantung di sampingnya. Seekor burung rakus lain datang ke arah mereka dengan senyum jahat. Hertz nyapa, terus nendang burung itu, bilang enggak diundang. Burung itu jatuh. Dia manjat ke atas punggung si burung bos. Dia manggil Rihanna dan nyuruh pegangan erat-erat. Dia jambak beberapa bulu si burung, terus ditarik kenceng, bikin si burung teriak kesakitan. Si burung teriak keras dan terbang lebih tinggi. Sekarang si burung udah di bawah kendalinya. Dia malah nikmatin. Pas dia mulai terbiasa nungganginnya, si burung jadi gelisah dan coba ngeguncang mereka. Sementara itu, Rihanna ketakutan di dalam kotak karena guncangannya kenceng banget. Akhirnya Hertz coba nenangin si burung dengan mukul kepalanya. Sekarang ada benjolan gede di kepala si burung. MC kita nenangin Rihanna, bilang si burung udah jinak dan semua baik-baik aja, dan mereka pun terbang dengan mulus. Monster-monster mimpi tersebar di padang luas. Mereka terus terbang. Si burung rakus ngelakuin tugasnya. Sambil mereka nikmatin pemandangan, mereka menuju puncak gunung berapi dan akhirnya mendarat. Mereka turun dengan selamat. Rihanna nanya kenapa si burung rakus berhenti. Hertz ngejelasin kalau si burung terlalu takut buat lanjut. Kayaknya ada sesuatu yang luar biasa di atas sana, tapi mereka udah cukup deket jadi nggak apa-apa. Dia ngingetin si burung jangan nyerang pendaki di tebing sembarangan, karena cuman orang-orang bernyali yang datang ke dunia monster mimpi. Terus monster mimpi itu terbang pergi. Mereka tahu kalau itu jenis yang bakal bikin heboh besar di dunia manusia. Tapi kalau sampai ketakutan gitu, berarti makhluk di sana pasti bahaya banget. Meskipun begitu, Hertz malah nggak sabar ketemu kristal bersayap 6. Rihanna nonjok dia biar sadar dan ngingetin kalau tujuan mereka itu ngumpulin informasi, bukan makan atau berantem. Dia bilang Hertz benar-benar kepala otot. Dia ngasih tahu kalau kristal bersayap 6 itu menempati danau vulkanik, tapi nggak ganas dan cuma makan ikan kecil sama udang. Dia nggak akan pindah dari dasar danau. Makanya semua orang jadi mikir kepiting kristal bersayap 6 itu cuma perhiasan. Orang-orang sadar ada dia, tapi kalau dia nggak gerak, mereka nggak akan tahu kalau itu kepiting raksasa. Jadi dia nyimpulin kalau si burung rakus itu ngerasa takut, tapi bukan karena kepiting kristal bersayap 6. Hertz ngejawab apapun itu, dia siap buat ngecek di hutan. Mereka berdua terus jalan. Mereka ngamatin sekitar, tapi Rihanna nggak sadar ada tumpukan kotoran dan nginjek pas di atasnya. Dia meringis jijik sementara Hertz ketawa dan ngejek dia. Tiba-tiba, geraman rendah menggema di sekitar mereka. Sumbernya udah ngunci mereka. Hertz langsung ngerasa bahaya. Aura hitam makin dekat. Seekor monster lagi ngawasin wilayahnya. Itu ancaman tingkat tinggi, monster mimpi kelas pemula yang dikenal sebagai harimau stub. Monster itu terus gerak sampai ngelihat penyusup di hutannya. Mereka berdua nggak gerak. Hertz naikin suaranya dan nantang berantem. Mata mereka bertemu, predator dan manusia, saling tatap tegang. Tapi tiba-tiba, tanpa peringatan, si harimau stub ambruk. Pas mereka deketin, mereka lihat badannya babak belur. Rihanna ngerutin dahi, penasaran siapa yang ngelakuin ini. Penuh luka sayatan, makhluk itu tidak punya harapan lagi. Rihanna berspekulasi bahwa ia telah menyeret dirinya sejauh itu hanya dengan menggunakan kontraksi otot, sampai rasa takutnya pada Hertz menghabisinya. Luka-luka itu, mereka sadari, telah ditimbulkan oleh kepiting kristal bersayap 6. Hertz mengerutkan kening. Dia kira mereka itu monster mimpi yang damai. Rihanna sama bingungnya. Terus, sekali lagi suara gemuruh menggema di area itu. Rihanna nebak kepiting kristal bersayap 6 pasti lagi ngamuk. Mereka ngikutin suara itu ke arah kawah besar. Tulang belulang berserakan di sekitarnya, dan apa yang mereka lihat bikin mereka kaget. Kepiting kristal bersayap 6 menjulang di depan mereka. Dia udah makan habis semua monster mimpi di sekitar danau. Rihanna bertanya-tanya perut macam apa yang dia punya. Mereka sadar kepiting itu harus dikalahin dan dibawa pulang. Kalau enggak, seluruh ekosistem di area itu bakal musnah. Hertz maju! Dia memukul cangkangnya dan langsung merasakan ada yang tidak beres. Tidak ada respon yang membuat mereka bertanya di mana tubuh aslinya. Yang mereka lihat hanyalah cangkang bekas yang sudah dilepas. Ini seharusnya menjadi keadaan terlemah makhluk itu. Rihanna menyimpulkan bahwa kepiting itu pasti sedang beristirahat di dasar danau. Dia menyarankan mereka mencari nanti, setelah dia menyiapkan makanan untuknya. Dia mengeluarkan pisau dan mulai memotong kristal. Ketika dilepaskan dengan benar, permata kepiting kristal bersayap 6 bisa dimasak menjadi sup yang kaya rasa. Tapi sangat sedikit orang yang tahu rahasia itu. Apa yang dia buat nggak sempurna. Tetap aja dia ngasihin ke Hertz, mata Hertz langsung berbinar. Dia pengen banget nyicipin. Rihanna dengan bangga bilang, kalau itu masakan yang cuma bisa disiapin sama koki paling ahli. Inilah sup kepiting pamungkas yang sebenarnya. Hertz seneng banget sampai nggak sabar. Tapi saking asyiknya, mereka berdua nggak sadar kalau permukaan air naik. Pas dia mulai minum supnya, ombak datang. Ombak itu ngeguyur mereka berdua sampai basah kuyup. Airnya nyebar dengan cepat. Hertz jadi tegang. Kepiting kristal bersayap 6 mulai berkilau.
Lalu ia muncul menjulang di atas mereka. Mereka terpana oleh ukurannya yang besar. Tanpa ragu ia menerjang untuk menyerang. Hertz mendorong Rihanna ke samping. Saat cakar itu turun, penjepit besar itu mengayun ke arahnya. Dia menunduk pada detik terakhir, nyaris menghindari pukulan itu. Tapi dia tidak mengerti mengapa ia hanya mengincarnya. Rihanna sadar apa yang sebenarnya terjadi. Kepiting itu ngincer sup yang dipegang Hertz. Hertz nuntut tahu kenapa, padahal sup itu cuma dibuat dari cangkang bekas. Kepiting itu nyerang lagi, cakarnya ngebelah udara. Kali ini serangannya kena Hertz, hati Rihanna jadi cemas. Ada yang aneh sama tingkah laku kepiting itu. Berharap Hertz masih aman, dia menyelinap di balik pohon, mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hertz dimakan. Ketika dia sadar kembali, dia senang supnya tidak tumpah. Dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya di dalam cangkang yang dibuang, tetapi dia tahu ada sesuatu yang salah. Anehnya mata kepiting itu muncul. Kemudian ia mencoba menangkapnya dengan cakarnya melalui lubang sempit. Dia menggodanya bahwa ia tidak bisa mencapainya. Tetapi kemudian dia memperhatikan bahwa ia telah berhati-hati ketika ia bisa saja menghancurkan cangkangnya. Itu membuatnya berpikir bahwa ada sesuatu di dalamnya. Jadi dia memutuskan untuk melihatnya. Matanya membelalak melihat apa yang dilihatnya. Ada sebutir telur. Saat itu musim bertelur, jadi tidak heran jika ia ganas. Dia menatap telur yang indah itu, terpesona dengan pemikiran bahwa kepiting kristal bersayap 6 suatu hari nanti akan lahir darinya. Kemudian dia merasakan sesuatu. Dia meletakkan tangannya di atasnya dan menutup matanya. Dia terhubung dengan kepiting kristal bersayap 6. Ia menyampaikan bahwa ia merasakan kekerabatan dengannya dan bahwa ia takut pada dunia luar. Dia bertanya apakah ada kehadiran yang menakutkan di luar. Sementara itu, kepiting kristal bersayap 6 berdiri di dekat cangkang yang dibuangnya sementara seekor tikus memata-matai mereka. Tikus itu kagum dan berpikir bahwa jika ia membawanya kembali, bosnya akan senang. Rihanna juga mengawasi dari kejauhan. Dia terkejut ketika tiba-tiba ada percikan di air. Dia memeriksa apa itu. Kemudian dia melihat tikus itu. Ia memagnetisasi kepiting kristal bersayap 6. Kepiting kristal bersayap 6 bergerak ke arahnya. Tikus itu akhirnya mendapatkannya. Rihanna tidak percaya bahwa ia melakukan itu pada kepiting kristal bersayap 6 sebesar itu. Kemudian tikus itu menghancurkan cangkangnya. Jelas si kepiting kesakitan. Terus si tikus ngambil beberapa permatanya. Si tikus tahu kalau permata itu bisa dijadiin sup legendaris, tapi dia malah langsung makan. Sebelum permatanya jatuh ke mulut, ada yang nyedot. Ternyata Rihanna. Dia nggak mau ngasih permata itu ke si tikus. Tikus itu kesal karena tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Ia bertanya apakah dia ingin sekali mati. Lalu ia menyerangnya. Dia memanggil Hertz untuk segera keluar. Sambil bersiap-siap, tiba-tiba sesuatu keluar dari cangkang. Lalu ia meraih tangan tikus itu. Itu adalah Hertz. Dia menepati janjinya untuk tidak membiarkan siapapun menyakiti pasangannya. Terus dia ngelempar tikus itu. Si tikus berhasil berhenti guling dan muji gerakan si bocah. Terus Hertz manggil si kepiting dan ngelempar balik permatanya. Si kepiting nangkep. Hertz bilang ke si kepiting buat berhenti nyerang dia, dan musuh bersama mereka adalah si tikus. Si kepiting pindah ke sampingnya dan ngadep si tikus. Si tikus bilang mereka nggak bisa ngalahin dia segampang itu. Hertz nanya apa itu Dark Abyss. Gurunya udah ngira mereka bakal datang, jadi dia nanya apa tujuan mereka ke distrik kuliner. Si tikus nanya apa si bodoh Leonia udah ditemuin. Tapi dia nggak terancam, dan sekarang karena Hertz sudah tahu, dia nggak bisa ngebiarin Hertz hidup. Hertz ngeluh udah muak sama tikus. Nggak ada gunanya nanya apa-apa ke badan sekali pakai dan badannya juga kegedean buat ukuran tikus. Si tikus loncat lebih tinggi ke arah tebing, terus ngumpulin energi gelap kental sebagai hadiah buat mereka. Jadi mereka nggak bisa kabur. Energi gelap itu ngebentuk jaring. Jaring itu bakal ngelilit mereka dan terus ngecil sampai mereka mati. Percuma mereka lari. Si tikus nanya apa kata-kata terakhir mereka. Hertz lari ke arahnya buat ngalangin. Dia coba nonjok si tikus, tapi si tikus ngindar. Terus dia disabet ekornya. Dia balas nyerang dengan nendang, tapi gagal. Si tikus loncat ke belakang dan jaga jarak. Dia memujinya karena gerakannya karena sudah lama, dia tidak bertemu manusia yang bisa beradu pukulan dengannya dalam pertarungan jarak dekat. Dia menjawab bahwa dia pernah melawan tikus sebelumnya, dan mereka tidak kuat, tetapi dengan tubuhnya yang besar sekarang, dia dapat memanfaatkan sepenuhnya tekniknya, tetapi itu akan merusak tubuhnya. Tikus itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengakui bahwa dia benar, tetapi juga berbagi bahwa tubuh itu dikoordinasikan dengan sangat hati-hati, sehingga dapat menahan 1% dari kekuatan penuhnya. MC kita kaget pas dia ngilang dan tiba-tiba udah deket. Dia masih bisa nahan serangannya, tapi kagetnya si tikus muncul di belakangnya. Cepet banget. Dia nggak sempet ngindar dari tendangan dari belakang. Dia kedorong ke depan, tapi akhirnya mendarat dengan kakinya. Lalu tikus itu mengaktifkan jaring jahatnya. Tangan Hertz tersangkut di dalamnya. Dia menggumpat dengan keras. Rihanna berlari ke arahnya. Tikus itu menunjukkan perbedaan kekuatan mereka dan bagaimana dia tidak punya cara untuk melawan serangannya.
Tikus itu menyimpulkan bahwa pertandingan telah diputuskan. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya ke hidangan utama kepiting, tetapi Hertz meraih kakinya untuk menghentikannya. Tikus itu bertanya apakah dia sangat ingin dibunuh, tetapi dia tidak akan membiarkan tikus ini pergi begitu saja. Dia menggunakan kekuatannya. Tikus itu merasakan kekuatan mimpi untuk menimbulkan ketakutan. Ia menyadari bahwa dia mencoba meruntuhkan jaring jahat. Itu adalah ide yang bagus. Jika dia hidup, dia mungkin akan menjadi orang yang kuat seperti mereka dengan bakat. Tetapi sangat disayangkan baginya karena dia akan mati. Tikus itu tidak menyangka dia akan meraih lengannya dan kemudian dia menaiki tikus itu dari belakang, menahan tubuhnya. Dia tahu dia tidak bisa menang menggunakan kekuatan dan kecepatan, tetapi dengan jarak di antara mereka, dia bisa memberikan jurus pamungkasnya. Dulu, Hertz biasa berlatih di bawah air terjun dengan batu besar di punggungnya. Dia bakal ngelempar batu itu ke air dan ngeluarin pukulan terus-menerus di dalam air. Dia juga ngelatih tendangannya. Dia nendang air terjun itu berulang kali terus balik lagi ke darat. Gurunya muji dia karena jadi kuat dalam waktu 10 tahun. Dia berharap diizinin pergi ke dunia monster mimpi setelah capai kekuatan segitu. Tapi gurunya bilang, nggak mungkin dia bisa pergi dengan level segitu doang. Jadi gurunya ngajarin teknik buat ngelindungin nyawanya di dunia monster mimpi. Dia nanya teknik apaan. Gurunya nyuruh dia ngikut, terus pergi ke kandang babi hutan raksasa. Monster mimpi ini diklasifikasiin dalam tingkat bahaya sedang. Hertz kaget gurunya mau nyuruh dia ngalahin itu, tapi gurunya ngejelasin kalau dia nggak akan nyerang. Sebaliknya, dia bakal terus ngindar dari serangan pakai pegangan tangan. Itu bikin dia bingung. Pintunya kebuka, Hertz ditarik kerah bajunya dan dilempar ke dalam. Dia jadi kesal sama si kakek dan nanya apa dia mau ngebunuhnya. Forces ngejawab kalau badan monster mimpi itu lebih gede dari badan mereka. Jadi kalau ketemu satu di alam liar dan nggak bisa menang atau kabur, cuman ada satu cara buat selamat, yaitu dengan kuncian leher. Kuncian leher itu cara megang leher seseorang buat ngentiin aliran udara atau darah. Nggak mungkin dia bisa ngelakuin itu ke gorila segede ini. Forces bilang dia nggak bisa belajar cara nahan serangan musuh tanpa muter-muter kandang. Dia nanya apa maksudnya. Dia bingung pas Forces ngedeketin kandang dan ngangkatnya. Terus Forces nyuruh dia pegangan erat di pegangan tangan, terus ngindar dari serangan si monster mimpi. Hertz kena pukul. Dia teriak ke si kakek kalau dia nggak akan pernah maafin dia. Jadi, di saat sekarang, si tikus geli ngelihat Hertz pakai kuncian leher, tapi dia mikir Hertz nggak bakal bisa ngunci gerakannya cuma dengan cara kayak gitu. Dia nyengir. Dia bikin kabut keluar dari tanah, terus dia bilang tulang-tulang Hertz bakal hancur jadi bubuk. Hertz ngejawab kalau teknik kuncian leher yang dia pelajarin dari gurunya itu, teknik buat ngerusak serangan musuh. Tapi dia nambahin sedikit improvisasi, karena dia suka nyerang. Si tikus nanya apa yang mau dia lakuin. Dia ngangkat si tikus buat putaran super besar. Ini adu keras kepala. Mereka nabrak deket si kepiting. Rihanna ada di dekat mereka pas tiba-tiba mereka gerak secepat kilat. Mereka terus-terusan begitu sampai matahari terbenam. Mereka terus gerak secepat kilat. Rihanna mulai khawatir di mana Hertz. Sinar keemasan matahari nyinarin seluruh area. Rihanna sembunyi di balik pohon sementara Hertz masih pegangan sama si tikus. Si tikus udah kesal dan Hertz udah di ambang batasnya. Rihanna keluar karena, seperti dugaannya, kekuatannya dibutuhin saat itu. Dia muji Hertz karena udah berusaha keras. Terus dia nembak. Si tikus tahu situasinya gawat. Disusul ledakan besar. Tentu saja, Hertz ikut kena dan berakhir dengan perban. Rihanna mengatainya bodoh karena nekat sampai hampir mati. Mereka tidak punya obat, jadi dia harus menahan. Mereka harus membuatnya sembuh dengan cepat. Jadi, dia menyarankan untuk kembali ke distrik gourmet, tetapi dia melihat kepiting itu mendekatinya. Dia membeku. Dia pikir mereka tamat, tapi dia sadar kepiting itu bertingkah aneh. Terus dia sadar kalau kepiting itu nyuruh mereka ngikut. Dia teriak nyuruh tunggu. Dia gendong Hertz sambil ngikutin si kepiting. Terus dia nanya mereka di mana. Dia masuk ke gua dan kaget betapa indahnya gua itu. Di dalam, ada beberapa telur, ukurannya juga beda-beda. Satu mulai retak. Akhirnya menetas. Krisis satu spesies yang tersisa telah dihindari. Sangat indah. Tapi Hertz juga sudah mencapai batasnya. Dia menyadari bahwa dia telah terluka parah. Rihanna kemudian memperhatikan bahwa detak jantung MC kita semakin lemah. Seekor kepiting bayi tiba-tiba mendekati tubuhnya yang tidak sadarkan diri. Bayi kepiting itu naik ke dadanya dan membuat tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Dia terkejut mengetahui bahwa permata kepiting kristal memiliki efek penyembuhan. Itu adalah penemuan yang hebat. Tingkatnya sudah bisa membuat nama seseorang terukir dalam sejarah studi monster mimpi. Perlahan Hertz membuka matanya. Dia terkejut. Dia langsung berdiri dan bersorak bahwa kekuatan mengalir di seluruh tubuhnya dan tubuhnya terasa begitu ringan. Dia bertingkah konyol saat merayakan tubuhnya yang terasa ringan. Kepiting kecil itu melompat ke bahunya dan memeluk lehernya. Dia merasa geli. Kemudian dia bertanya apakah kepiting itulah yang membantunya. Dia berterima kasih padaku dan menjelaskan bahwa dia harus kembali karena tuannya sedang menunggu.
Mereka mengucapkan selamat tinggal pada kepiting itu. Yang kecil kembali ke sisi yang besar. Kepiting besar itu ngulurin capitnya. Dia ngasih mereka sepotong cangkangnya. Hertz ngikat tali di sekelilingnya buat dibawa. Dia makasih ke si kepiting dan janji bakal balik lagi buat nemuin dia. Mereka jalan keluar dari gua. Cangkangnya gede banget, jadi Rihanna udah mulai ngebayangin seenak apa rasanya. Lamunannya bikin dia nabrak cangkang itu. Ketika Hertz tiba-tiba berhenti, dia bertanya apa yang salah. Mereka langsung mengenali bos area luar, mamut besi. Tingkat bahayanya tinggi. Mereka bersembunyi di balik semak-semak ketika ia lewat. Mereka melihatnya berjalan menjauh menuju distrik kuliner. Itu membuat mereka penasaran urusan apa yang dimilikinya di sana. Orang biasa cuma bisa ngalahin sampai tingkat bahaya sedang. Sesuatu dengan tingkat bahaya setinggi itu cuma bisa dikalahin sama militer. Distrik kuliner nggak punya pasukan yang cukup buat ngalahin makhluk itu. Rihanna tahu kalau itu monster mimpi yang tidurnya di gua, jadi situasinya nggak bagus. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menghubungi distrik gourmet. Hertz berpikir pasti terjadi sesuatu di distrik gourmet sehingga mamut besi terbangun. Dia menyuruhnya untuk menghubungi Beast, sementara dia menahan benda itu. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia mulai berlari secepat yang dia bisa. Dia memanggil ularnya dan membuatnya berubah. Dia pakai parkit buat jalan-jalan. Sementara itu, Hertz meregangkan badannya sambil siap-siap bertarung. Dia loncat dan ngehalangin jalan si mamut besi. Dia bilang ke si gede, jangan buru-buru, kan baru bangun. Sementara itu, di tembok kota, 3 orang berdiri di sana dan mereka sadar ada sesuatu. Di luar tembok ada monyet-monyet curang. Itu adalah monster mimpi tingkat bahaya sedang. Mereka menembakinya. Monyet curang itu dengan terampil menghindari serangan. Ia mulai memanjat tembok seolah-olah sedang mengamuk. Itu adalah binatang yang licik. Ketika merasakan bahaya, ia menyerang makhluk yang lebih lemah darinya. Salah satu dari mereka bertanya apakah itu berarti mereka lemah. Distrik kuliner adalah distrik hiburan terbesar di dunia manusia. Distrik ini punya pasukan yang cukup buat ngalahin monster mimpi tingkat bahaya tinggi. Lumayan juga mereka bisa nerobos masuk ke tempat kayak gitu. Salah satu dari mereka berspekulasi kalau pasti ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mereka temuin. Mereka punya firasat buruk. Di saat yang sama, di sebuah restoran, sebuah piring pecah, itu narik perhatian pengunjung lain. Salah satu dari mereka bilang dia kenyang karena semua makanan di distrik kuliner enak. Tapi dia ngancurin gelas di tangannya sambil ngumumin kalau sejarah distrik kuliner bakal berakhir di situ dan udah waktunya buat mereka mulai. Dia mau keluar. Seorang wanita berambut ungu ngelihat dia dan ngaktifin jurusnya yang disebut serbuk sari aktivasi tarian. Serbuk sari itu nyebar ke seluruh distrik. Seorang pria kena dampaknya. Badannya ngeluarin api. Tiba-tiba ada yang naik tangga. Tangganya panjang banget. Pas sampai di atas, dia langsung lapor ke kepala suku kalau ada hal buruk terjadi di distrik kuliner. Dia nyuruh kepala suku buat datang lihat situasi secepatnya karena warga lagi ngamuk di seluruh kota. Beast memanggil harimau badainya. Dia memerintahkannya untuk menyeret semua monster mimpi yang memanjat tembok, sementara dia memeriksa di dalam kastil. Dia mencengkeram pedangnya dengan erat. Itu membuatnya bertanya-tanya apa yang terjadi di distrik kuliner. Seorang pria berlari secepat yang dia bisa, tetapi dia tidak terlihat baik-baik saja. Kemudian dia melihat seorang wanita di gang. Dia ngambil kaleng dan mau mukul si cewek, tapi ada yang ngalangin. Ternyata Beast. Dia mukul pria yang kelihatan kayak zombie itu. Beast nasehatin dia kalau nggak baik main tangan sama cewek yang dicintai. Terus dia bilang ke si cewek kalau dia bakal bersihin tempat itu, jadi lebih baik si cewek cepet-cepet ke tempat aman. Wanita itu berterima kasih padanya. Penjaga tersebar di jalanan. Beast mengamati interaksi antara warga sipil. Kemudian dia mencium aroma. Baunya sangat manis dan itu membuatnya berpikir itulah yang menyebabkan warga mengamuk. Tapi itu adalah teka-teki mengapa dia tidak terpengaruh. Dia juga penasaran siapa pelakunya. Tiba-tiba dia dengar suara statis. Suara itu datang dari alun-alun distrik kuliner. Sebuah layar berkedip, seorang pria berambut biru. Dia nanya ke semua orang apa mereka kaget. Dia bilang mungkin ada iblis yang tidur di hati orang-orang terdekat mereka. Dia nanya kenapa mereka harus nyembunyiin iblis-iblis itu. Dia nyebutin salah satu penderitaan orang-orang. Kayak kerja dari pagi sampai malam dan gaji yang mereka dapat cuman sedikit. Dan buat bertahan hidup mereka nggak punya pilihan selain nahan perlakuan semena-mena bos. Dan nggak peduli seberapa keras mereka kerja, mereka dieksploitasi sama serikat pekerja dan tenaga mereka diperas. Sekali pasar mereka dirampas dan mereka jadi budak. Dan arena bawah tanah, kasino di gang belakang, wanita dan klub malam yang penuh nafsu. Itu adalah kehidupan mewah yang dibangun di atas kerja keras semua orang. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang namanya distrik kuliner. Di sana orang kaya bisa melakukan apapun yang mereka mau. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa orang-orang tidak melawan? Jika itu karena mereka tidak punya kekuatan, dia berjanji akan memberi mereka kekuatan. Dia memberitahu mereka bahwa dia dapat ditemukan di gedung kuliner terbaik di distrik gourmet, dan jika mereka pergi ke sana, dia akan memberinya kekuatan. Dan untuk membuktikannya, dia akan menunjukkan kepada mereka dunia baru, dia menunjukkan kekuatannya. Banyak orang yang merhatiin,
Dia ngeluarin sinar dan sinarnya kena gedung. Terus gedungnya hilang. Penonton teriak kalau itu bukan kekuatan manusia. Pria itu ngumumin kalau itu kekuatan yang mau dia kasih ke mereka, tapi ada syaratnya, yaitu ngelepasin iblis di dalam hati mereka. Dia ngasih tahu lagi kalau dia ada di atap gedung kuliner, dan tawarannya itu siapa cepat dia dapat, terbatas buat 30 orang aja, dan batas waktunya 3 jam. Kalau nggak ada yang datang, dia bakal pergi. Dia ngoda mereka dengan bilang kalau kesempatan buat ngubah hidup nggak datang gitu aja. Orang-orang mulai lari. Mereka saling bersaing. Unit penjaga aja nggak bakal bisa ngatasin kekacauan itu. Bis tahu kalau mereka mau nyerang, mereka bakal mulai dari kepala, yaitu ngebunuh Leonia. Dia harus ngakhirin kekacauan ini, jadi dia mulai bergerak. Pria berambut biru itu ngeliatin mereka dari atap. Ini awal dari permainan mereka. Terus dia masuk, dia santai di sana bareng Leonia dan 2 wanita lagi dengan gelas anggur di tangannya. Dia meriksa minuman dan botolnya. Akhirnya dia gebrak meja dan marahin Sofia, soalnya dia udah bilang berkali-kali jangan ngocok anggur berumur 4 tahun. Sayang banget kalau jadi asem. Wanita berambut ungu itu bilang pidato Leonia keren banget dan bikin semua orang semangat. Leonia nanya kenapa wanita itu percaya, terus bilang kalau di dunia ini nggak ada yang namanya keadilan. Tapi semua orang percaya kalau mereka itu tokoh utama, dan suatu hari nanti mereka bakal sukses. Tapi semua yang bisa didapat dengan gampang itu udah ada harganya. Wanita itu nanya apa Leonia nggak bakal ngasih mereka kekuatan. Leonia bilang bakal ngasih, tapi ada harga yang harus dibayar. Wanita itu nggak tertarik buat tahu harganya. Tiba-tiba pintu kebuka. Waktunya Leonia kerja, soalnya tamu pertama mereka udah dateng. Sementara itu, di dunia monster mimpi, Cliff Hurt melihat gedung itu menghilang. Itu membuatnya penasaran tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Tiba-tiba mamut besi sudah ada di belakangnya. Ia kemudian menyerangnya. Dia jatuh tertelungkup di tanah. Lawan barunya juga tangguh. Gading si mamut besi melilit tubuhnya dan mengangkatnya ke udara. Dia bertanya pada si raksasa ini apakah ia berencana adu kekuatan dengannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba melonggarkan cengkeraman gading itu. Kemudian dia membual bahwa dia lebih kuat. Si mamut besi menjadi kesal. Ia menginjakan kakinya dan membuat lubang di tanah. Setelah itu ia mengangkat Hertz ke udara. Hertz mencoba menghentikannya, tetapi ia melemparkannya dan ia jatuh lurus ke dalam lubang. Dampaknya begitu kuat sehingga ia menembus ujung yang berlawanan dan ia jatuh dari tebing. Siapa yang lebih kuat sekarang ya? Sementara itu di distrik Gourmet, di luar tembok-temboknya kacau balau dengan para monster mimpi yang mencoba masuk. Seorang pria berambut coklat mendelegasikan tugas. Salah satu bawahannya menunjuk ke atas. Rihanna datang, dia mendarat di atas tembok. Bawahannya bertanya siapa dia. Kapten mengenalnya tetapi penasaran mengapa dia datang dari langit. Dia melaporkan bahwa mamut besi, penguasa pinggiran dunia binatang mimpi, telah terbangun dan Hurt mengirimnya untuk memberitahu mereka. Sekarang masuk akal kenapa para monster mimpi ngamuk. Dia nyari bis, soalnya mereka butuh jebakan buat mamut besi. Kapten ngejelasin kalau ada kerusuhan di distrik kuliner jadi bis pergi buat ngatasin itu. Rihanna nggak seneng sama waktunya, dia ngerti. Jadi dia mutusin buat bawa beberapa orang dan bantu bis sementara kapten dan timnya masang jebakan buat si mamut besi. Kapten nyuruh dia serahin aja ke mereka terus Rihanna pergi. Rihanna mulai khawatir. Seekor monster mimpi mirip burung terbang di sekitar distrik dan napasnya ngeluarin api. Warga yang di luar pada nunduk, tapi mereka semua bingung kenapa monster mimpi selevel itu datang ke kota. Pria itu lalu melihat sebuah lubang got dan terkejut ketika seekor monster mimpi, buaya-buaya itu, kelas menengah dengan tingkat bahaya sedang, muncul tepat pada waktunya. Rihanna melepaskan ularnya, dan ular itu melilit moncong monster itu. Kemudian dia menyiapkan palu raksasa dan memukulnya dengan itu. Kayak lagi main pukul tikus tanah, dia nyuruh penjaga serahin aja ke dia sementara si penjaga nyelamatin warga. Dia nginjek monster mimpi yang pingsan itu. Dia lihat-lihat sekitar sambil mikir apa yang lagi dilakuin BIS pas monster-monster bahaya kayak gini berkeliaran di distrik kuliner. Balik lagi ke dunia monster mimpi, Hertz lagi ngegantung di pohon. Untung aja ada pohon itu. Dia benar-benar mengira akan mati. Saat dia bergelantungan di sana, dia terus memikirkan apa yang harus dia lakukan, tetapi yang mengejutkan, taring mamut besi muncul. Dia meraihnya. Kemudian ia melemparkannya ke udara lagi. Dia senang ia mengejarnya. Dia ingin segera kembali ke distrik Gourmet. Itu bikin dia mikir apa Rihanna sampai dengan selamat. Si mamut besi ngeyel banget dan dia mikir militer di distrik kuliner bakal nyelesainnya. Dia mulai ngejek si mamut, terus lari. Dia ngelewatin semak-semak, terus loncat ke dahan. Dia nggak percaya si mamut bisa secepat itu, padahal badannya gede. Si mamut ngejar dia, tapi dia nggak boleh ketangkep. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia melihat sesuatu di depan dan dia punya ide. Dia meraih sulur dan menyeberangi tebing. Lalu dia meluncur ke bawah. Dia masih sempat menikmati pemandangan. MC kita mendarat dengan selamat di sisi lain. Dia mengira itu tidak akan menyusul lagi, tetapi itu semakin marah. Dia ngumpulin kekuatan di kakinya, terus loncat dan berhasil nyebrang tebing juga.
Dia kayak Tarzan buat kabur. Sementara itu tentara berhenti gali. Mereka berhenti pas ngeliat jebakannya udah sempurna dan tinggal nunggu si mamut besi datang. Mereka pengen cepet-cepet kelar soalnya dunia monster mimpi itu serem banget. Kita nggak akan pernah tahu kapan atau monster buas macam apa yang bakal muncul. Seorang penjaga lihat ada yang datang. Ternyata Hertz. Dia ngasih nilai pendaratannya 990 poin. Si penjaga nanya dengan canggung dia siapa. Hertz ngenalin diri dan ngasih tahu kalau dia yang ngasih instruksi ke Rihanna. Dia nanya apa jebakannya udah siap. Mereka memberitahunya bahwa jebakan-jebakan itu tepat di bawah kakinya saat itu juga dia jatuh. Mereka bertanya apakah dia masih hidup. Ada genangan air di bawahnya? Para penjaga menyuruhnya untuk tidak bergerak karena itu adalah kotak besi. Mereka tahu mamut besi tidak akan tertipu oleh jebakan seperti itu. Mereka juga memberitahunya bahwa ada banyak jebakan yang dipasang, jadi jika dia bergerak, jebakan-jebakan itu akan aktif. Lendirnya sih nggak beracun, cuman lem lengket. Dia nanya gimana caranya keluar. Si penjaga ngelempar tali. Dia nangkep tali itu. Mereka narik dia ke atas. Dia sampai di atas dan berhasil keluar. Dia minta maaf soalnya dia nggak nyangka ada jebakan di tempat mendarat. Terus mereka dengar suara. Suara itu bikin dia takut. Si mamut besi udah datang. Mereka semua pucat pasi. Dia mencoba menyuruhnya menunggu, tetapi ia sangat marah. Matanya terpaku padanya. Ia melompat ke arah MC kita tetapi ia lengah. Tanah telah hancur. Mata Hertz melotot karena dampaknya. Tanah tempat mamut besi berdiri mulai retak. Tanahnya ambrol dan mamut itu jatuh ke dalam. Para penjaga bisa bilang misi mereka udah selesai. Mereka ngedeketin lubang itu. Segala macam suara campur aduk dan mereka jadi penasaran mekanisme macam apa yang ada di sana. Mereka manggil Hertz nanya apa dia masih hidup. Lubang itu ketutup debu. Hertz megang mamut besi itu. Dia teriak nyuruh jangan gerak. Dia siap-siap. Terus mamut besinya mendarat, rantainya aktif. Rantai itu ngelilit kakinya sampai ke kunci. Itu nahan si mamut besi. Dia coba gerakin kakinya. Terus Hertz sadar ada gas hipnotis yang dikeluarin. Pasti efektif buat mamut, tapi dia juga kejebak di sana. Si mamut jatuh. Dia kaget dengan gerakan tiba-tiba itu. Akhirnya, ia pingsan atau lebih baik lagi tertidur lelap. Para penjaga memberitahunya bahwa mereka akan melemparkannya tali sebentar lagi. Hertz kemudian menyuruh mereka untuk melompat jika ada celah. Burway menurunkan tali. Dia menjawab bahwa itu berguna. Tetapi tiba-tiba mamut besi itu bergerak. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Dia sadar mamut itu pura-pura mati. Dia langsung loncat. Dia udah cukup tinggi pas mamut itu bangkit jadi dia bisa nggapai talinya. Para penjaga lega dia berhasil keluar dengan selamat. Dia makasih dan nanya gimana keadaan di distrik kuliner. Si penjaga ngasih tahu kalau pas mereka keluar, di dalam juga lagi kacau, tapi mereka nggak tahu detailnya. Dia ngarep Rihanna udah balik, dan kalau BS ada di sana harusnya nggak ada masalah. Tapi dia masih khawatir, jadi dia mutusin buat balik. Para penjaga jadi bingung apa mereka harus ikut balik juga. Dia sampai di gerbang dan nemuin gerbangnya kebuka lebar. Dia jadi penasaran apa yang terjadi. Terus dia ngerasa ada sesuatu di belakangnya. Tentu saja serangan mendadak itu tidak berhasil padanya. Dia menangkap burung itu dan menendangnya. Burung itu menabrak dinding. Dia bertanya-tanya mengapa ada monster mimpi di dalam kastil. Kemudian dia mendengar sesuatu. Itu adalah suara Reina. Dia bergegas menuju gedung tinggi dan mencari-carinya di area itu. Dia berkeliling mencarinya sampai terjadi ledakan. Dia segera berlari ke arahnya. Kemudian dia melihat Reina diserang oleh monster mimpi yang terlihat seperti Trax. Dia mengatakan kepadanya bahwa sekarang tidak apa-apa. Dia menendang monster mimpi itu. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya padanya, yang sebenarnya jatuh dari atas. Hertz menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah. Mereka berdua mendarat dengan selamat. Rihanna lega. Lalu dia memperhatikan bahwa dia basah kuyup. Dia memukul kepalanya dan memarahinya karena mengatakan itu dengan cara yang bisa dengan mudah disalahpahami. Setelah itu dia bertanya tentang situasinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu karena Leonia. Dia bertanya siapa itu. Ya, dia juga tidak tahu. Tetapi jika mereka pergi ke gedung kuliner, mereka akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Dia nunjuk ke sebuah gedung buat nunjukin buktinya. Dia nggak percaya gedung itu hancur dalam sekali pukul. Dia tahu cuma ada beberapa orang di federasi yang bisa ngelakuin itu. Dia nanya dari mana orang-orang itu datang. Dia juga nggak tahu, kecuali sejak orang itu muncul, monster-monster mimpi jadi banyak bermunculan. Monster mimpi yang dia serang itu yang terakhir mereka temuin. Dia udah hubungin jenderal-jenderal federasi, tapi mereka butuh beberapa jam lagi. Dia minta Reina buat nyelamatin para prajurit, sementara dia pergi nemuin Leonia dan cari tahu apa yang mereka rencanain.